Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Seirei Gensoki, season keduanya. Buat kalian yang belum tahu atau belum nonton season pertamanya, dipersilahkan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Atau klik di atas ini teman-teman. Oke, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime season 2 ini diawali dengan diperlihatkannya kembali masa lalu si Amakawa Haruto dengan Ayase Miharu, yang dimana mereka berdua bersahabat dari kecil, yang harus berpisah karena orang tua si Haruto bercerai. Otomatis si Haruto harus pergi dari rumahnya tersebut. Cuma di sana Haruto ingin bertemu dengan si Miharu lagi di lain waktu dan akan menikahi dirinya nanti. Seketika Miharu mau-mau aja. Ya namanya anak kecil ya kan, pasti kayak begitu. Di sisi itu juga ada anak berambut ungu yang nampak sedang memperhatikan mereka berdua. Setelah beberapa tahun berlalu Haruto sudah masuk SMA. Berkat kerja keras dia ingin bertemu dengan si Miharu lagi. Hayato akhirnya bisa kembali ke kota asalnya dan sekolah di sekolahan yang terkenal di kota itu. Dia yang tinggal sendirian otomatis harus bekerja paruh waktu untuk menghidupi dirinya sendiri. Terus tidak lama dia nggak sengaja melihat si Miharu. Otomatis si Haruto seneng dong. Pas mau dia samperin, keburu ada cowok yang nyamperin dia. Nampak emang Miharu sudah ada janji untuk pulang bareng. Pas mau pulang datang lagi satu orang cewek bernama Satsuki. Nampak dia tahu banyak soal mereka berdua yang katanya sudah bersama-sama sejak SMP. Mereka bertiga langsung saja pulang karena ada dua orang lagi yang mau pulang bareng katanya. Haruto yang melihat itu cuma bisa tersenyum. Berasa sia-sia anjir. Niat mau bertemu kawan lama malah dibikin sakit hati di hari pertama. Setelahnya ketiga orang tadi bertemu dengan dua bocah bernama Masato dan juga Aki. Aki udah SMP sementara Masato masih SD. Nampak si Masato ini adalah adik daripada si Takahusa, si anak laki-laki yang ini. Dan mereka yang baru lagi bertemu dengan si Satsuki langsung dibuat kaget karena sudah besar-besar. Karena ini hari pertama mereka masuk sekolah, Satsuki bakalan menraktir makan untuk semuanya. Seketika pada senang. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja ada portal yang mengelilingi mereka dan membuat mereka berlima tersedot ke dunia lain atau dunia isekai. Makanya terakhir banyak sekali muncul banyak warna di langit sana, kemungkinan kelima orang tadi. Jadi kelima anak ini sebenarnya datangnya lebih dulu dibandingkan si Haruto. Dia ke isekai ketika udah kuliah kalau gak salah ya kan, ketabrak retasan. Nah karena Aisyah merasakan sesuatu alhasil si Haruto disuruh untuk ke tempat cahaya tadi. Di sisi lain terlihat Miharu, Aki dan Masato mereka bertiga aneh dengan posisinya sekarang. Mengecek HP pun tidak ada gunanya. Yang ada malah ada orang yang membawa mereka bertiga. Si Haruto yang mau menuju ke tempat tujuan nampak ada aura hijau di depannya. Kata dia itu seperti dimensi gitu dan kebetulan dia lihat ada handphonenya si Miharu yang tertinggal di sana. Mereka bertiga dimasukkan ke dalam penjara untuk dibawa. Di sana juga ada bocah lain yang diculik. Sementara si Miharu ditempatkan di tempat yang berbeda. Miharu yang meminta untuk tidak dipenjarakan sayangnya kagak ngaruh. Karena bahasa di dunia itu berbeda. Tak lama kemudian, Haruto yang baru datang ke sana langsung orang ini cepat-cepat menutupi kendaraannya. Haruto melihat di sekitarnya, kalau terjadi keributan bisa berbahaya. Cuma dia coba nanya baik-baik kalau dia lagi nyari orang yang mempunyai HP ini. Nampak tidak ada yang mengaku. Sampai akhirnya pas dia mau balik, tiba-tiba Haruto mendengar suara orang ngomong menggunakan bahasa Jepang. Dia auto terdiam, dan dia akan mengambil bocah itu. Seketika si Haruto langsung dikepung. Haruto tadinya kagak mau pakai kekerasan. Dia ingin bernegosiasi dengan ketuanya.
Karena bakalan sulit, dia pun mencoba untuk melawan para kroco-kroco tersebut. Dengan kekuatan dan skillnya si Haruto sangat tidak bisa dilawan. Padahal di sana Haruto kagak serius-serius amat buat bertarung. Sampai diserang pakai kekuatan api pun dia masih bisa menghindarinya. Sampai akhirnya dia berhasil berhadapan dengan ketuanya. Lalu karena ketakutan dia pun sampai ngompol kayak begitu. Haruto pengen orang-orang yang ada di dalam mobil dikeluarkan semuanya. Dia cepat-cepat menyuruh bawahannya melakukan hal itu. Di sana Aki dan Masato dibuat kaget karena Haruto bisa mengerti bahasa Jepang. Haruto bakalan menjelaskannya nanti. Dia nanyain teman mereka yang lain, katanya ada di kendaraan sebelah. Pas sama si Haruto dicek, dia dibuat kaget kalau orang ini adalah Miharu. Dia aneh kenapa Miharu bisa masuk ke dunia ini juga. Karena kagak mau berlama-lama di sana, si Haruto membawa ketiga bocah ini menjauh dari sana. Terus dia berkoordinasi dengan si Aisyah kalau dia udah berhasil menyelamatkan orang yang dia maksud. Selanjutnya Aisyah disuruh sama si Haruto untuk ketemuan sekalian membawa si Celia. Nampak kelihatan Miharu sangat terkesan dengan matahari yang mau terbenam itu. Lalu dia mau berterima kasih kepada si Haruto karena sudah menyelamatkan mereka bertiga. Sekaligus, di sana mereka berkenalan. Haruto tidak menyembunyikan namanya, dia mengakui kalau namanya adalah Haruto. Setelah menyebutkan namanya, kelihatan si Aki rada kesal mendengarnya. Sepertinya Aki ini adalah adiknya si Haruto di dunia sebelumnya. Lalu emaknya nikah lagi dan punya anak si Masato. Makanya Aki dan Masato ini adik kakak dan kemungkinan besar si Takahusa itu juga ada hubungannya dengan si Haruto. Atau gimana guys, coba yang tahu siapa si Aki dan si Masato ini bisa tulis di kolom komentar biar dikasih paham. Intinya seperti itulah. Aki mencoba positive thinking kalau Haruto ini bukanlah Haruto yang mereka kenal. Begitu juga si Michan yang kaget mendengar namanya adalah Haruto. Setelah itu si Haruto mau membawa mereka ke tempat aman terlebih dahulu. Tak lama kemudian setelah udah mencari tempat yang cocok, si Haruto pun mengeluarkan rumah yang pernah dia bikin sebelumnya, yakni dari batu. Walaupun bentukannya kecil tapi dalemannya lumayan luas. Tak lama pula datang si Celia sama si Aisyah. Ketiga orang ini terkejut melihat Celia dan Aisyah bisa terbang. Celia merasa senang karena si Haruto baik-baik saja. Tidak lupa juga dia mengenalkan ketiga orang ini kepada Celia kalau nama mereka adalah Ayase Miharu, Masato dan juga Aki. Dia juga memperkenalkan diri kalau dia adalah Celia, gurunya si Haruto. Tapi keduanya tidak mengerti bahasa satu sama lainnya. Alhasil sama si Aisyah diberikan kekuatan kepada si Celia sama si Miharu biar mengerti bahasa satu sama lain. Dan itu langsung berhasil. Katanya dia bisa melakukan itu karena si Haruto bisa berbahasa Jepang. Jadi dia bisa menggunakan kekuatannya biar paham satu sama lain. Lalu habis itu Aisyah sudah lapar pengen makan, jadinya masuk dah ke dalam. Di dalam sana nampak emang lumayan luas. Si Haruto juga udah mempersiapkan tempat pemandian air panas untuk mereka. Alhasil cewek-cewek mandi terlebih dahulu. Terlihat di sana si Celia mengobrol dengan si Miharu tentang si Haruto yang kata si Celia nama aslinya adalah Ryo. Terus juga si Miharu baru ngeh kalau si Aisyah ini adalah roh bukan manusia. Di sisi lain Haruto sedang menyiapkan makan untuk yang lain. Masato bertanya soal situasi dan tempat saat ini. Dia merasa kalau dia masuk ke dalam sebuah game RPG. Cuma Haruto kagak bisa memastikan itu. Sekarang mungkin bedanya kalau masuk ke dalam game ini tidak ada tombol exitnya. Tak lama kemudian para cewek pun sudah selesai mandinya. Dan dibuat kaget pula dengan penampilan si Celia yang menggunakan baju olahraganya si Aki. Kebetulan Aki baru beli. Dan Celia juga baru pakai baju ginian yang menurutnya sangat enak. Habis itu mereka pun makan terlebih dahulu.
Sambil sedikit ngobrol juga di sana yang dimana sebelumnya ada beberapa cahaya di beberapa sisi. Celia curiga kalau kemunculan legenda 6 dewa bijak bakalan muncul kembali. Si Haruto agak sedikit memikirkan itu juga. Karena kalau dilihat emang hampir sama, ada beberapa warna. Lalu setelah 1000 tahun pasca perang dewa dan iblis, akan muncul legenda 6 dewa bijak itu. Makanya bisa saja itu terjadi. Dia juga agak kurang yakin kalau itu terjadi. Ditambah kata si Miharu, teman-temannya juga tersedot lebih dulu ke dunia itu. Tapi entah sekarang ada di mana. Yang pasti Miharu sangat bersyukur bisa ditolongin sama si Haruto. Walaupun dia kagak tahu nasib teman-temannya kayak gimana. Di situ juga Haruto cerita soal dirinya yang datang ke dunia itu ketika dia kecelakaan dan menjadi Ryo kecil. Terus setelah mengobrol datanglah ngantuk. Si Aisyah mengajak si Haruto buat tidur karena dia harus beristirahat setelah mengeluarkan banyak energinya tadi. Celia yang melihat si Aisyah mengajak tidur bareng kaget gitu kan. Tapi si Aisyah ini sudah terbiasa karena dia juga membutuhkan energi biar bisa pulih kembali. Seketika Celia makin tidak paham dengan si Aisyah ini. Berbarengan dengan si Miharu yang mau bantu beres-beres. Mereka tidak mau berurusan dengan si Haruto yang sedang ribut akan tidur. Setelah itu dikasih taulah alasan kenapa si Aisyah ini suka tidur berdua dengan si Haruto. Secara karena dia roh, jadi untuk mengisi energinya yaitu mengambil energi yang ada di dalam tubuhnya si Haruto. Maka dari itu, dia tidak bisa terpisahkan. Tapi kata si Celia, sangat tidak baik kalau sampai tidur berdua. Apalagi ada 2 bocah di sana. Nah terus tiba-tiba saja dia berpindah tempat kepada si Miharu. Karena katanya Miharu walaupun energinya tidak banyak, tapi dia bakalan mengisinya di sana. Haruto kaget kalau Miharu mempunyai energi sihir juga. Miharu senang kalau semisal dia berguna. Lalu karena begitu si Haruto meminta si Miharu untuk tidur berdua saja dengan si Aisyah. Dia tidak masalah, sementara Aki dan Masato karena mereka berdua adik kakak terpaksa tidur satu kamar saja. Mereka kagak masalah asalkan Masato menjaga kebersihan kamarnya. Sementara Celia dan Haruto kebagian di lantai 2. Tanpa basa-basi Haruto langsung saja menuju ke kamarnya. Tapi si Celia seperti rada gelisah di sana. Di sisi lain Haruto tidak langsung tidur. Dia masih aneh dengan Miharu yang ke dunia itu juga. Dia berpikir bagaimana kalau dia mengakui kalau dia adalah Haruto sahabat kecilnya. Tapi di satu sisi dia tidak mau jadi Haruto lagi. Haruto yang dia kenal sudah meninggal akibat kecelakaan. Sekarang dia sudah mengganti peran menjadi Ryo. Misi dia sekarang mencari orang yang sudah menghabisi emaknya. Dia bakalan membuang jauh-jauh Amakawa Haruto. Tak lama kemudian datang si Celia yang mau mengajak si Haruto mengobrol. Karena tadi dia mau ngobrolnya kagak enak. Sembari ngeteh mereka mengobrol lah berdua. Karena udah lama juga mereka kagak ngeteh bareng. Di situ dia ingin menanyakan soal apa yang telah si Haruto lakukan ketika berpisah dengan si Celia. Dan juga dia ingin tahu pertemuannya dengan si Aisyah. Karena kelihatan cemburuannya dia mengalihkan ke yang lain dan penasaran juga dengan kehidupan sebelumnya yang si Haruto maksud. Di sana Haruto buka-bukaan lah ya kan, dia menceritakan bagaimana kehidupan sebelumnya. Seperti apa kata dia, Haruto memiliki kehidupan yang hampir sama dengan si Miharu. Makanya dia mengerti soal bahasa Jepang. Lalu karena pernah hidup di dunia yang sebelumnya, otomatis si Haruto mempunyai ingatan itu. Nyambung kepada pertemuan pertama mereka di desa kecil, kala itu Ryo masih bocah. Pada saat itu, dia sudah memiliki ingatan di kehidupan sebelumnya. Pantas saja si Haruto katanya pemikirannya macam orang dewasa. Wong dia meninggoinya ketika umur 18 tahun. Lebih tua dari si Celia sekarang. Tapi umur si Ryo sekarang udah menginjak 16 tahun. Jadi begitulah kisahnya. Yang datang ke Isekai masih mempunyai ingatan di kala dia di bumi. Si Celia tidak lupa berterima kasih juga karena telah menculiknya. Kalau tidak entah dia bagaimana sekarang.
Dia senang berada di sana. Tapi di satu sisi, dia ingin mengabari kepada ayahnya kalau dia sekarang baik-baik saja. Haruto menyarankan untuk membuat surat saja. Nanti sembari ke pusat kota Amando sekalian bikin surat untuk bapaknya. Sementara itu di sisi yang lain, tepatnya di kerajaan Beltrum, ada Reis dan juga Charles. Nampak dia masih memikirkan soal si Celia yang diculik. Charles merasa kalau yang nyulik si Celia sudah diatasi sama si Fred sebelumnya. Karena emang jejaknya juga sudah hilang. Tapi sayangnya jejak si Celia masih belum ketemu juga. Reis berpikir kalau Haruto tidak bakalan semudah itu dikalahkan. Atas kenekatannya kemungkinan dia menghilangkan jejak. Terus Reis ngomongin soal pahlawan yang kemungkinan bakalan muncul di kerajaan Beltrum, tepatnya di ibu kota yang lain alias di kediaman si Flora. Bakalan muncul satu pahlawan. Charles sebenarnya sangat kontra akan pahlawan yang menurutnya semua pahlawan itu pengkhianat karena bekerja sama dengan kerajaan Galarax. Namun anehnya, dia kemarin mengundang salah satu orang yang kuat bernama Lisolete, yang dimana ini anak disegani walaupun umurnya masih 15 tahun. Tapi Reis merasa kalau dia salah satu ancaman yang harus dia singkirkan. Di sisi yang lain masih di kerajaan Beltrum, tepatnya di rumah si Flora atau di ibu kota yang berbeda. Di sana ada satu orang yang sedang makan dengan lahap. Kelihatan ini anak rada-rada. Orang-orang yang ada di situ menyebutnya dengan pahlawan. Mungkin ini yang dimaksud si Charles tadi. Orang ini diambil dari bumi juga. Kebetulan dia otaku atau wibu yang lagi lihat artikel. Terus tiba-tiba saja dia tersedot ke dunia lain. Bangun-bangun dia kaget kalau dia sudah dikelilingi oleh prajurit. Tak lama Flora dan Duk sang wali datang ke hadapannya. Orang ini kaget ketika dirinya dipanggil pahlawan oleh si Flora. Karena dia yakin kalau orang ini benar-benar pahlawan sesuai ramalan 1000 tahun akan muncul pahlawan baru. Dan ini orangnya. Ditambah lagi ini anak mempunyai pedang katana. Udah tidak diragukan lagi. Orang ini mulai pede. Melihat Flora seperti berharap banyak, dia yakin kalau pahlawan berada di jajaran atas, maka dari itu dia bersedia menjadi pahlawan. Nama dia adalah Sakata Hiroaki. Di sana dia seenaknya banget, mentang-mentang bakalan jadi orang yang diandalkan, dia ingin meminta yang lebih. Intinya pengen di atasnya pahlawan lah gitu. Terus juga dia menanyakan soal kepulangannya. Apakah dia bisa balik lagi atau kagak? Cuma Flora tidak bisa memastikan hal itu. Steward yang jadi seorang penjaga kesal melihat tingkah si Hiroaki. Tapi si Duk di situ malah membelanya. Lalu dia bakalan menceritakan apa yang harus dia kasih tahu kepada si Hiroaki. Keesokan harinya si Haruto bersama yang lain bersiap untuk ke kota Amande. Untuk membeli baju dan yang lainnya. Di sana si Celia akan dibantu terbang oleh si Aisyah. Sementara si Miharu akan dibantu sama si Haruto. Sebelum pergi dia menitipkan kepada dua orang ini untuk tidak keluar rumah. Karena rumah ini udah dilindungi penghalang, jadi mereka berdua bakalan aman. Habis itu, mereka berempat pun berangkat. Si Miharu baru pertama kali merasakan hal seperti ini. Dia bisa melihat pemandangan dari atas sana. Dan dia sama sekali tidak takut kalau sama si Haruto. Di sisi lain Celia menanyakan sejauh mana dia mengenal si Haruto kepada si Aisyah. Dia menjawab dia tahu semuanya tentang si Haruto karena dia adalah rohnya. Roh itu berhubungan langsung dengan jiwanya. Jadi apapun yang ada di hati dan pikiran si Hayato dia tahu semuanya. Si Celia yang mendengar itu serasa tidak adil. Tapi Celia merasa senang si Haruto banyak berubah sekarang dan itu adalah berkat si Celia juga yang sudah membimbingnya. Sekarang Haruto jadi suka mengandalkan orang lain. Aisyah meminta kepada Celia untuk tetap seperti dia yang dulu, yang membimbing si Haruto. Tak lama setelah sampai di sana, tidak lupa si Haruto untuk melakukan penyamaran karena sangat berbahaya kalau mereka datang dengan penampilan seperti itu. Dia juga memberikan kalung penyamaran kepada Celia dan juga Miharu.
Setelahnya barulah masuk ke kerajaan Galaraj, kota perdagangan Amando. Di sana ramai banget dan juga dia memberitahu kalau ada makanan seperti di Jepang, yakni manju. Tapi karena tujuannya mau membeli baju dan yang lainnya, si Haruto mengajak ke serikat dagang Rika yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Haruto meminta kepada penjaganya untuk mendampingi ketiga orang ini, sedangkan si Haruto mau mencari informasi terlebih dahulu. Dia coba nanya-nanya ke warga soal pahlawan yang muncul, tapi nampak ketika dia tanyain jawabannya nihil semuanya. Sementara para cewek-cewek langsung mencoba-coba pakaian yang mereka pilih, termasuk Miharu juga. Setelah mendapatkan yang cocok, si Celia mau mencari alat tulis terlebih dahulu, sedangkan Miharu mau pilih-pilih daleman. Kebetulan si Haruto mendekatinya dan kaget si Miharu lagi milih-milih kacamata. Dia berasa kagak enak gitu kan, tapi di sana dia menyarankan sebuah baju yang cocok untuk si Haruto. Yang lainnya juga setuju dengan pilihannya si Miharu. Alhasil si Haruto akan membelinya untuk pakaian sehari-hari. Kebetulan juga lagi ada promo kalau si Haruto beli 2 baju katanya. Di sisi yang lain masih di Beltrum. Di sana ada si Liselot yang disinggung sebelumnya oleh si Reis. Nampak ini orang dari Galaraj yang belum bisa pulang dan tertahan di sana. Dia masih bertanya-tanya soal kejadian si Charles tadi. Ia penasaran siapa orang di balik penyerangannya. Pelayannya tersebut belum tahu persis, cuma dia sebagai temannya si Celia merasa kasihan kepadanya. Di situ juga Liselot kagak kuat pengen pulang karena dia banyak kerjaan. Ditambah pasti pahlawan baru dari Galaraj sudah muncul. Setelah pulang dari Amando, si Masato dan Aki tidak lupa dibeliin baju juga. Nampak mereka berdua sangat senang. Lalu memakai baju yang mereka suka. Sehabis urusan baju selesai, Haruto ngobrolin soal Satsuki dan Takahisa. Dia masih belum tahu informasinya ada di mana, cuma si Haruto berspekulasi bisa saja Satsuki dan Takahisa menjadi bagian 6 pahlawan bijaksana itu. Karena emang menurut ramalan ada 6 pahlawan yang datang. Tidak menutup kemungkinan mereka adalah salah satunya. Si Aki kalau benar mereka jadi pahlawan, dia ingin menemukannya. Cuma si Haruto menyarankan kepada Aki dan yang lainnya untuk belajar mengenali tempat itu dulu dan juga bahasanya, biar enaken. Kalau ngandelin si Aisyah terus, kasihan juga ya kan boros-boros energi. Si Miharu sih tidak masalah, cuma Masato berasa malas mau di tempat macam isekai pun mesti belajar. Tak lama si Aisyah udah lapar, jadinya si Haruto langsung memasak. Kali ini, dia mau masak masakan Jepang, dibantu oleh si Miharu di sana. Aki yang melihat si Miharu dengan si Haruto merasa aneh. Karena yang dia tahu kalau si Miharu itu sangat sulit menangani cowok, tapi sekarang dia bisa kalau sama si Haruto. Habis itu mereka pun makan bersama seperti biasa. Terlihat hari itu Haruto mau pergi kembali. Ia menyuruh si Aisyah untuk menjaga orang-orang yang ada di sana. Sementara si Haruto bakalan pergi dari situ. Dia sudah mempersiapkan batu hijau untuk melakukan teleportasi. Dia teleportasi ke tempat desa roh. Yang udah lama juga dia kagak pulang ke sana. Kebetulan ada si Latifa di sana bersama teman-temannya juga. Nampak Latifa senang banget bisa bertemu lagi dengan si Haruto. Apalagi yang lain. Tapi Haruto datang ke situ ada yang mau dia omongin sama para tetua. Langsung saja mereka membawa si Haruto ke sana. Setelah di sana si Haruto menceritakan soal cahaya yang muncul 6 warna itu. Dia menebak kalau munculnya cahaya itu pertanda datangnya para pahlawan dari dunia yang berbeda. Mereka menanyakan atas dasar apa si Haruto meyakini hal itu. Dia mendatangkan ke salah satu warna yang menyala itu dan juga mendapatkan 3 anak dari cahaya yang muncul tersebut. Tapi sayangnya itu bukanlah pahlawan, melainkan orang biasa. Tapi kemungkinan yang lain adalah yang bersama ketiga orang ini kemungkinan jadi pahlawan yang dia maksud Satsuki dan juga Takahisa.
Di situ pula si Haruto terpaksa harus membongkar dari mana dia berasal sebenarnya. Dia memberitahu kalau dia dulunya berada di tempat yang sama seperti ketiga orang tadi dan mengerti akan bahasa Jepang. Untuk yang ini nanti dia akan menjelaskannya secara rinci. Tapi yang terpenting sekarang dengan adanya cahaya itu dia pengen mencari tahu. Namun dia terkendala dengan orang-orang yang ada di rumah dia. Haruto tidak bisa sambil melindungi mereka. Jadinya si Haruto meminta bantuan untuk si Miharu dan yang lainnya tinggal di tempat itu untuk sementara waktu. Mereka tidak masalah asalkan syaratnya mereka harus merahasiakan tempat itu ketika sewaktu-waktu keluar dari desa. Terus ditambah dia juga mau nampung satu orang lagi, yakni gurunya. Dia kasih tahu kalau Haruto baru saja menolongnya ketika sedang menjalani rangkaian acara pernikahan. Lantas pada kaget semuanya. Dengan begitu mereka bersedia untuk membantu si Haruto menampung teman-temannya itu. Malam harinya Haruto mengobrol dengan si Latifa. Latifa tahu dan mengerti dengan obrolan tadi. Intinya Haruto akhirnya terbuka. Dari mana dia berasal gitu kan. Padahal sebelumnya mereka sudah berjanji untuk tidak memberitahu soal itu. Dan membiarkan menjadi rahasia mereka berdua. Cuma kagak bisa, tapi rahasia si Latifa masih dia jaga. Terus juga Haruto mau gak mau memberitahu kepada orang Jepang itu kalau tempat tinggalnya dulu sama gitu kan sama mereka. Biar mereka bisa diajak bicara dan tidak terlalu syok. Cuma dia kagak bilang kalau Haruto memiliki ingatan ketika di bumi. Dia memberi rahasia kepada si Latifa kalau salah satu orang yang datang ke sana itu adalah orang yang pernah dekat dengan si Haruto, yakni Miharu. Beserta yang sempat tinggal bersama dirinya yakni si Aki sang adik. Dia tidak akan ngomong dulu kepada mereka soal ingatannya dia. Haruto cuma ceritanya kepada si Latifa doang. Tapi entah nanti si Haruto ujungnya bakalan cerita atau kagak sama si Miharu dan yang lainnya tentang kebenarannya. Keesokan harinya si Haruto akan langsung berangkat lagi. Terlihat Latifa kelihatan lebih manja daripada yang sebelum-sebelumnya. Haruto bakalan balik lagi ke tempat itu kisaran 2 mingguan lagi. Lalu habis itu dia pun pergi. Di sisi yang lain tepatnya di kerajaan Galarats, di sana rajanya berencana mau mempertemukan atau mengundang pahlawan baru dari kerajaan Beltrum yang kebetulan baru saja muncul dari cahaya kemarin juga. Dia meminta si Lejelot untuk mengirimkan pesan kepadanya nanti. Dia selalu bersedia, kata si raja. Nama pahlawan dari Beltrum itu adalah Hiroaki, yang dimana manggil namanya harus depannya menggunakan nama keluarganya dulu. Nampak si Lejelot merasa kalau nama tersebut tidak asing baginya, apalagi ketika tahu pahlawan dari Galarats juga yang datang dari tempat yang sama, yakni Satsuki. Dia seperti mengenali keduanya. Lalu habis itu si Lejelot dianterin sama anak raja untuk menemui si Satsuki. Dan benar saja, dia seperti kenal sama si Satsuki ini. Sementara itu malam harinya terlihat Reis udah mulai mau beraksi lagi. Kali ini dia mengincar Galarats yang mana di sana ada tempat perdagangan terkenal yakni Rika Shop. Tapi dia terlebih dahulu mau mencari energi di beberapa titik seperti di dekat hutan Amando. Menggunakan monster yang dia bawa demi untuk bisa memperbanyak pasukannya. Dia kasih waktu sampai besok hari, kata si Reis. Keesokan harinya terlihat si Masato lagi belajar bahasa sama si Celia. Dia seperti kesusahan menghafalkan bahasa mereka. Karena dari tadi dia salah melulu, tapi dia cukup berkembang selama 2 minggu ini. Sementara si Miharu dan Aki sedang memasak untuk makan siang. Si Aki masih memikirkan dia bisa pulang lagi ke bumi atau tidak. Soalnya dia kangen sama kakaknya dan juga emaknya. Ditambah mungkin sekarang tahun ajaran baru atau semester baru sudah mau dimulai. Cuma di sana si Miharu terfokus dengan si Haruto. Dia juga kepikiran untuk pulang, cuma dia tidak buru-buru. Dia masih bersyukur mendapatkan tumpangan dan baik-baik pula orangnya. Terus si Aki menanyakan soal kedekatan dia dengan si Haruto. Aki melihatnya begitu dekat, padahal dia tahu kalau Miharu sangat sulit untuk dekat dengan laki-laki. Dia juga merasa aneh mungkin Haruto namanya sama seperti Haru yang dia kenal. Aki marah gitu kan, si Miharu masih mengingat kakaknya atau Haruto. Entah mengapa kalau menyebut nama Haruto si Aki ini jadi tiba-tiba marah. Dia pun keluar untuk mendinginkan kepalanya.
Ketika di luar sana dia merasa bersalah, udah marah-marah padahal si Miharu tidak bersalah. Tapi yang dia tangkap Miharu emang belum move on sama si Haruto. Tak lama kemudian si Miharu menghampirinya. Tapi pas mau mendekatinya tiba-tiba saja ada monster di depan mereka. Seketika si Aisyah pun langsung terbangun. Mereka berdua yang tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngapa-ngapain. Untungnya ada si Aisyah yang membantu mereka berdua. Aisyah sudah dapat tugas dari si Haruto untuk menjaga yang lain. Si Masato yang lagi belajar pun kaget mendengar si Aisyah yang lagi melawan para monster. Celia memintanya untuk tidak kemana-mana. Terlihat ini monster yang menyerang yang dibuat sama si Reis. Ketika dia mau menyerang lagi tiba-tiba ada di pinggirnya. Beserta satu lagi yang menyerang si Miharu. Untungnya Celia masih sempat untuk melindungi mereka berdua. Si Aisyah akan membereskan yang hitam sedangkan Celia yang putih. Namun keburu ada si Haruto datang. Dia ingin tahu apa yang menyerang mereka, kata si Aisyah itu cuma monster. Dia tahu kalau monster itu ngeh kalau ada energi penghalang di sana. Jadi makanya nyamperin. Dia coba melawannya sambil mencari informasi. Pas gelut aja, dia berasa monster ini biasa saja. Cepat, cuma serangannya sangat simpel, tapi emang agak keras gitu, susah dikalahkan. Tapi ujungnya dia dikalahkan pakai pedang juga. Itu juga agak lama matoinya. Sampai akhirnya pas mau matoi monster itu seperti ngomong sesuatu. Tapi untungnya mereka semuanya selamat, kagak ada yang terluka. Tapi Haruto masih aneh dengan monster tadi, yang seperti memberitahu gitu. Di sana si Aki dan Miharu meminta maaf karena sudah keluar rumah. Mereka berdua juga saling meminta maaf karena sudah menimbulkan keributan, tapi si Haruto cuek aja akan hal itu. Dia mengalihkan kepada makanan yang telah dibuat oleh si Miharu. Dia udah masakin makan siang telur dadar yang kebetulan yang lainnya sudah pada lapar, termasuk si Haruto. Sebelum makan Haruto memberitahu mereka kalau dia sudah mendapatkan tempat tinggal untuk keempat orang ini. Di sisi yang lain Reis berhasil mendapatkan banyak orang di sana. Seperti dugaan sebelumnya kalau Reis bakalan memperbanyak pasukannya. Dan kemungkinan juga monster-monster ini awalnya adalah manusia yang sudah dia rubah menggunakan kristal merah itu. Singkat cerita terlihat Latifah bakalan kedatangan si Haruto. Kali ini Miharu seseorang yang pernah si Haruto sukai beserta adik yang berada di bumi beserta yang lainnya juga bakalan datang ke sana. Dia masih bingung harus bagaimana. Lama kemudian si Haruto datang dengan rombongan menggunakan teleportasi. Mereka terkejut menggunakan teleportasi bisa secepat ini. Apalagi Masato sangat suka banget. Tak lama Latifah beserta teman-temannya menghampirinya. Yang lain ketika melihat si Latifah merasa lucu karena Latifah memiliki kuping dan juga ekor. Di sana Alma, Orvia, dan Sarah memberikan penghormatan kepada si Aisyah karena baru balik. Orang macam Miharu aneh ya kan, katanya orang sini menyembah roh terkuat, makanya ke si Aisyah kayak begitu. Miharu merasa kagak enak, tapi si Aisyah biasa saja. Si Celia berkenalan dengan si Latifah di sana. Tanpa diduga, ini anak tertarik dengan ekornya si Latifah karena mungkin lembut. Di situ Latifah membiarkannya memegang bulu ekornya tersebut. Latifah merasa kalau memegang itu udah pasti kayak surga untuknya. Kagak sengaja di sana si Latifah menggunakan bahasa Jepang yang bikin Masato dan Aki terkejut. Si Latifah jujur saja kalau dia juga datang dari bumi sama seperti si Haruto. Dia nanti akan mengajarkan bahasa yang ada di sana kepada ketiga orang ini. Haruto menanyakan apakah tidak apa-apa gitu kan memberikan informasinya. Bahwa dia datang dari bumi juga. Latifah tidak masalah lagian sebelumnya sudah ngobrol juga dengan tetua dan teman-temannya. Dan hasilnya dia pengen bebas. Dia pernah merasakan datang ke dunia yang tidak dikenal terus sendirian pula. Agak tahu arahnya. Maka dari itu dia kali ini ingin membantu si Haruto. Setidaknya mengajari ketiga orang ini. Setelahnya mereka pun ditunjukkan jalan menuju ke para tetua. Karena pasti nanti bakalan ada perayaan penyambutan. Tapi di tengah jalan banyak warga yang ketakutan karena melihat penampilan Miharu dan kawan-kawan yang asing. Jadi tidak aneh mereka beranjak kayak begitu.
Tak lama kemudian ada satu anak yang menghampiri si Miharu. Dia bisik-bisik kepada si Latifah kalau dia aneh melihat seragam yang dipakai sama si Miharu. Padahal seragam yang ia pakai itu formal untuk bertemu dengan para tetua. Tapi di sana dia senang disapa dan melihat lucunya anak ini mempunyai kuping macam kelinci. Habis melihat keramahan si Miharu, barulah yang lain pada keluar dan bercengkrama dengan pendatang baru. Nah, si Latifah ingin memanggil si Miharu dengan sebutan kakak. Si Miharu kagak masalah karena itu. Latifah bakalan mengajarkan banyak kepada si Miharu tentang tempat ini. Begitu juga dengan si Aki. Tak lama kemudian mereka sampai dan mereka bakalan mendapatkan penyambutan dari warga-warga, terutama para tetua. Dwarf yang melihat Miharu merasa kalau ini orang macam manusia biasa gitu kan. Tak lama kemudian datanglah si Dryas yang udah lama sekali tidak keluar. Habis itu warga pun merayakan kedatangan orang baru di desa itu dengan ramai. Di dalam perayaannya itu terdapat makanan Jepang. Pada awalnya Aki tidak percaya, tapi pas dia lihat benar ada makanan bernama inari. Katanya itu buatan si Latifah, dia membuatnya bertujuan buat mengobati rasa kangen dengan makanan Jepang. Di situ si Aki merasa iri dengan si Latifah yang mempunyai kakak yang keren. Apalagi dia sangat menyayanginya. Aki pengen cepat-cepat bertemu dengan kakaknya juga, yang kebetulan masih belum tahu nih keberadaannya ada di mana. Sekarang dia cuma bisa menikmati dan belajar dengan si Latifah soal budaya yang ada di sana. Lalu habis itu mereka pun ditujukan dengan rumah yang akan mereka tempati. Tepatnya di rumah si Haruto yang sebelumnya. Mungkin rumah itu bakalan lebih ramai lagi dengan kedatangan 4 orang. Untungnya masih ada kamar buat 4 orang tersebut. Sarah memberitahu kalau rumah ini udah tersedia pemandian air panas terbuka. Seketika pada semangat ya kan, alhasil para cewek-cewek mandi duluan. Ternyata sebelumnya si Aki dan Mas Hato berebut siapa yang akan mandi terlebih dahulu. Karena kalah suit, jadi perempuan dulu yang mandi duluan. Ketika sedang mandi pun Miharu bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Aki lagi-lagi kepikiran walaupun sekarang lagi di tempat yang indah, dia masih menanyakan kapan dia bisa pulang ke rumahnya. Miharu tidak bisa menjawabnya. Di sisi lain Masato bertanya kepada si Haruto kenapa Haruto bisa kuat. Dalam hal apapun dia melihat kalau Haruto benar-benar overpower banget. Masato menebak kalau si Haruto ada sesuatu yang bikin dia kuat. Haruto menjawab kalau dia emang benar ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan. Maka dari itu dia harus menjadi kuat. Di sana si Masato jadi berambisi untuk menjadi kuat juga, biar bisa melindungi Miharu dan juga Aki. Lama kemudian cewek pun sudah beres mandi, selanjutnya laki-laki. Nah, ketika Celia ke kamar tidur, di sana terdapat surat yang belum dia kirim. Keesokan harinya Celia bangun pagi-pagi dan melihat ada si Haruto yang sedang berlatih pedang sendirian. Di sana dia menanyakan tumben dia bangun pagi. Kata Celia, udara di tempat itu sangat bagus yang membuatnya langsung terbangun di pagi hari. Di situ si Haruto mau mengobrol dengan si Celia pasal surat yang belum dikirim. Dia tidak masalah, tapi yang ada malah si Celia yang sudah banyak merepotkannya, sehingga membuat waktunya terpotong. Dia tahu kalau si Haruto sebelumnya telah membuat makam untuk almarhum dan almarhumah orang tuanya. Terus nolongin dia buat lolos dari pernikahan. Celia jadinya mengulur waktu, apalagi sekarang si Haruto akan mengurus 3 orang lagi yang kemungkinan pengen dia kembalikan ke bumi. Jadi Haruto pasti ada hal yang membuatnya keganggu sehingga banyak sesuatu yang belum dia kerjakan. Haruto kalau soal mengganggu sih tidak, tapi kalau untuk tujuan yang lain tentu dia ada. Sekarang dia mengajak si Celia buat mengirim surat dulu ke orang tuanya, biar kagak cemas. Sekalian mau ke Beltrum lagi mantau orang yang dijadikan pahlawan itu siapa. Celia senang, dia nanti bersedia jikalau si Haruto membutuhkan bantuan. Setelahnya mereka bertiga pun bersiap untuk pergi ke Beltrum, tepatnya di wilayah Redonia, untuk melanjutkan misi pencarian pahlawan yang baru. Sebelum pergi, Miharu memberikan bekal yang telah dia buat dari pagi. Dia tidak bisa memberikan apa-apa walaupun Haruto sudah berbuat banyak untuknya, tapi dia cuma bisa bikin makanan. Haruto tidak masalah, tapi yang lain melihat si Miharu udah kayak istrinya si Haruto. Aki yang melihatnya macam kurang senang gitu. Setelahnya mereka pun pergi dari sana, sementara si Latifah memberikan semangat untuk ketiga orang ini untuk belajar bahasa beserta budayanya.
無事でありますように. Di sisi lain di kediaman Beltrum, tempat yang mau dikunjungi oleh si Haruto, di sana si Liselot menjalani misinya buat mengundang pahlawan baru Beltrum, tepatnya di wilayah Redonia untuk bertemu pahlawan yang ada di Amande. Yang lainnya sih tidak masalah jika mereka berkunjung ke sana. Cuma si Hiroaki malah salpok sama si Liselot itu sendiri. Mungkin dia tertarik atau gimana, kagak ngerti dah. Untungnya disadarkan sama si Flora, lalu dia pun bersedia untuk bertemu dengan pahlawan baru dari Amande. Malam harinya si Haruto bersama Celia dan Aisyah telah sampai di tempat tinggalnya si Celia. Nampak cuma kayak khusus rumahnya doang gitu. Walaupun di sana ada penjagaan yang sangat ketat, tidak membuat mereka bertiga ketahuan. Haruto menggunakan sihir supaya kagak kelihatan, lalu mereka menggunakan jalan rahasia yang cuma diketahui oleh keluarganya, yaitu di tengah taman. Mereka bertiga menyusuri bawah tanah. Ketika menyalakan lampu, seketika lampu bapaknya juga menyala. Itu pertanda kalau ada orang yang masuk. Celia berhasil menyimpan surat itu di tempat kerja bapaknya. Tidak sempat bertemu, Celia langsung balik lagi, padahal bapaknya ingin sekali bertemu. Tapi dalam isi suratnya saja Celia, untuk sementara waktu bakalan seperti ini dulu, yang penting anaknya sudah baik-baik saja. Sementara Celia tentu saja sedih, tapi dia udah memutuskan buat tidak bertemu dulu. Mungkin lain kali si Haruto bakalan mempertemukan si Celia dengan keluarganya lagi. Sementara si Liselot yang sebentar lagi bakalan nyampe di Amande, tiba-tiba kapal yang dia naikin oleng. Mereka langsung ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang ternyata di luar sana terdapat naga hitam yang sangat besar yang menghalangi mereka. Mungkin episode selanjutnya bakalan rame, mungkin loh ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamata nih, bye-bye. Setelah di episode kemarin, Liselot dihadapi sama naga yang sangat besar yang membuatnya sekarang harus turun dan pulang lewat laut alias lewat darat. Di sana dia mampir di Galarash untuk nantinya diteruskan menuju Amando. Di sana terdapat seseorang bernama Bos yang menyambutnya. Tapi tak lama kemudian mereka melihat ada kapal milik si Flora di tempat itu juga. Alhasil mereka pun mendekati si Liselot. Dia menanyakan tujuan si Flora dan yang lainnya mau ngapain. Si Hiroaki menjelaskan kalau dia ke Galarash ada hal yang harus dikerjakan. Mereka melihat ada naga terbang, jadi harus turun. Karena mereka udah ketemu, jadinya Gustav mengajak buat ngobrol terlebih dahulu di suatu tempat. Si Bos bakalan menyiapkan tempatnya di rumahnya. Di sisi lain di Beltrum, tepatnya di sebelah Redonia, ada si Haruto bersama Aisyah dan juga Celia. Lagi mencari informasi. Namun di tengah itu Aisyah tiba-tiba saja menghilang. Tidak ada di belakang mereka berdua. Ternyata ini anak lagi santuy jajan sate. Lantas si Haruto berasa kagak enak. Kata yang dagang kalau makanannya itu udah dibayarin sama orang yang habis balik kerja. Katanya, dia habis nganterin si Flora ke arah Galarash. Karena akan ada acara penyambutan para pahlawan yang baru. Jadi dapat uang banyak. Dia juga menawarkan satenya itu kepada si Haruto, namun dia menolaknya. Haruto menanyakan soal siapa pahlawan yang baru itu. Cuma, kata si Amangnya kagak tahu menau soal pahlawan itu sendiri, yang pasti katanya Flora beserta pahlawan itu sedang menuju Galarash. Sementara itu, Liselot beserta yang lainnya mengobrol soal naga terbang yang meresahkan itu. Mereka harus antisipasi terutama yang tinggal di Galarash. Soalnya, itu naga udah di luar dari kendali manusia. Jadi bisa saja menghancurkan kota tersebut. Bos akan mencoba untuk mengevakuasi semua warga. Sementara Hiroaki menanyakan soal si Liselot mau bagaimana. Tentu Liselot harus pulang. Dia juga memiliki tugas di Amando. Jadi mau nggak mau demi untuk sampai ke sana dia harus lewat darat bersama para pelayannya. Namun di sana Hiroaki seperti khawatir gitu kepadanya. Kalau lewat darat takutnya ada sesuatu. Walaupun Liselot bilang bahwa dia membawa pelayan yang jago bertarung.
Tetap saja si Hiroaki khawatir. Maka dari itu dia akan mengawal si Liselot sampai ke Amando. Rohana kagak setuju dengan si Hiroaki, takutnya tambah masalah kalau ikut. Cuma Duk meminta untuk menghargai keinginan si Hiroaki. Mereka tidak bisa nawar kalau si Hiroaki pengen mengawal si Liselot. Dia dan Flora akan ikut si Gustaf. Mereka juga menjamin kalau terjadi sesuatu dengan mereka akan bertanggung jawab sendiri. Liselot agak keberatan akan hal itu. Besoknya mereka bersiap-siap buat berangkat. Di sana ada kapten kesatria bernama Raymond yang mengetahui soal si Arya. Dia udah tahu soal asal-usul keluarganya si Arya yang hancur akan sesuatu. Arya bersyukur ada orang yang tahu akan sejarah itu, tapi sekarang dia bersyukur juga direkrut sama si Liselot untuk mendampinginya. Lama kemudian Gustaf datang dan memberitahu kalau semuanya sudah siap, tinggal berangkat saja. Mereka berangkat menggunakan kereta kuda, diiringi dengan para penjagaan yang sangat ketat. Di dalam sana, si Hiroaki macam gabut dan yang lainnya pun tidak ada yang berbicara sama sekali. Sampai akhirnya si Liselot membuka pembicaraan dengan melihat si Flora macam tidak nyaman naik kereta kuda macam itu. Dia tidak merasa demikian. Dia diam dari tadi karena emang tidak bisa kalau memulai pembicaraan dengan seseorang. Maka dari itu si Liselot akan mencoba buat ngobrol dengannya. Si Hiroaki pun pengen juga ngobrol bareng. Ketika baru mau ngobrol, ada sesuatu yang menghalangi perjalanan mereka. Kata si Arya terdapat monster berjumlah banyak yang mendekati mereka semuanya. Arya meminta untuk waspada. Benar saja kiri dan kanan banyak monster goblin. Kereta kuda itu pun langsung dikunci biar aman. Yang uniknya ini goblin melempari batu kayak begitu sampai-sampai yang lain harus bertahan. Karena tidak mungkin seperti ini terus, Arya akan coba maju. Soalnya depan belakang juga pada berdatangan. Dia meminta kepada si Liselot untuk tidak keluar dari sana. Dia juga meminta kepada pelayan yang lain untuk melakukan serangan jikalau nanti Arya sudah menyerang. Mereka mengerti akan hal itu lalu dia pun akan mengurus di bagian depan terlebih dahulu. Arya langsung saja mengeluarkan bola apinya. Bola api saja tidak cukup, dia memperlihatkan kemampuan bermain pedangnya. Ternyata Reislah dalang dari semua ini. Dia melihat Arya cukup terampil dengan kemampuan pedangnya. Para pelayan yang lainnya pun ikutan untuk membagi tugas karena bertahan terus tidak akan membuahkan hasil. Sementara yang berada di dalam sana merasa aneh dan kagak tahu situasi di luar seperti apa. Terutama si Hiroaki yang masih penasaran. Liselot coba menenangkan semuanya kalau dia membawa pelayan yang jago gelut. Jadi jangan khawatir. Tapi Hiroaki masih khawatir kalau pada jago, kenapa masih belum selesai juga ya kan? Di situ dia coba buat menenangkan si Flora yang kelihatan ketakutan dengan cara memegang tangannya. Hiroaki yang melihat itu melakukan hal yang sama kepada si Rohana sampai akhirnya ada yang jatuh di atas kereta kudanya tersebut. Yang bikin tentunya makin panik. Si Hiroaki udah kagak tahan, dia mengeluarkan pedangnya dan bersiap keluar untuk memastikan situasinya. Begitu juga dengan si Flora yang diajakin sama si Liselot buat keluar. Karena bahaya kalau di situ terus. Liselot merasa aneh dengan monster sebanyak itu di hutan seperti ini. Liselot bakalan ambil bagian, kali ini dia mau menyembuhkan orang yang terluka. Sementara Flora akan diberikan kepada si Hiroaki. Liselot langsung saja menyembuhkan satu prajurit yang sedang terluka di sana. Lumayan dia berguna sedikit lah. Tak lama kemudian datanglah si Arya. Dia telah menyelesaikan bagian depan. Selanjutnya dia akan coba bantuin di bagian belakang. Arya langsung saja berangkat. Reis merasa dia memiliki celah untuk menyerangnya. Si Hiroaki macam kayak kagak berguna banget seorang pahlawan tapi diam-diam baik dari tadi. Kagak bisa apa-apa, sementara itu Arya langsung menolong di bagian belakang. Emang kemampuannya udah kagak bisa diragukan lagi, Arya ini keren banget. Setelah si Arya ke belakang, orang ini akan mencoba melanjutkan aksinya lagi.
Ketika semuanya mulai mereda, tiba-tiba saja ada yang datang, yakni Minotaurus. Seketika jadi pada panik lagi dah, katanya itu monster legendaris yang pernah muncul di season 1 ketika lagi ujian sekolah. Ada beberapa Minotaurus yang datang, sepertinya Minotaurus itu mengincar si Flora. Terbukti pas Arya coba lawan satu monster, Minotaurus yang lain mengarah ke arah si Flora. Untungnya ada si Liselot yang membantunya. Anehnya Hiroaki kagak bisa apa-apa anjir, cuma ngangong-ngangong doang. Ketika si Flora mau diserang, datanglah jagoannya yang menolong mereka berdua. Tanpa basa-basi si Haruto menghabisi Minotaurus tersebut dengan sangat mudah. Dia akan mencoba membantu si Flora. Flora merasa kalau kejadian ini seperti dijapu, sama halnya ketika Haruto menyelamatkannya ketika ujian. Di sana Haruto tidak bisa kenalan dulu, dia akan mengurus Minotaurus yang lainnya terlebih dahulu. Haruto langsung saja menyerang satu Minotaurus sampai terpental. Karena pedangnya tersebut mengeluarkan angin puting beliung yang membuat yang lain merasa terkesan dengan kemampuannya. Dia bisa menghempaskan dengan begitu mudah. Lalu monster itu menyerangnya lagi. Tapi Haruto yang cepat bisa menyelesaikan semuanya. Dengan begini semuanya jadi aman. Monster yang lain pada kabur melihat bosnya sudah kalah. Liselot mendekati si Haruto untuk berkenalan satu sama lain. Dari orang lain kagak ada yang ngeh kalau dia itu adalah Ryo. Cuma ada satu orang yang ngeh, yakni Flora. Kalau itu adalah si Ryo. Si Haruto merasakan hal semacam itu. Benar saja Flora keinget sama masa lalunya yang dimana dulu dia pernah diselamatin sama si Haruto. Terus mereka pun menanyakan soal si Haruto dari mana gitu kan. Dia dipuji karena ilmu pedangnya sangat bagus. Mereka mengira itu adalah kekuatan sihir. Tapi kata si Haruto itu kekuatan spirit. Si Haruto juga mengakui kalau dirinya bukanlah seorang bangsawan, melainkan cuma pengembara doang yang lagi belajar pedang. Mereka makin terkejut. Cuma Flora makin menjadi-jadi dan ingin menanyakan secara langsung apakah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Haruto menjawab kalau dia belum pernah bertemu dengan si Flora. Adapun pelayannya si Liselot yang mengenali si Haruto. Karena sebelumnya dia pernah membantu si Haruto di Richaso. Si Liselot terkejut dengan itu. Si Liselot berterima kasih kepada si Haruto karena sudah berkunjung ke Rikasho yang ada di Amando. Demi untuk keamanan, dia bilang begitu. Tak lama datang si Hiroaki yang mendekatinya dan berkenalan dengan si Haruto. Ketika mendengar namanya udah tahu kalau si Hiroaki ini dari Jepang. Dia juga memuji kekuatan si Haruto. Dia mah kayak kagak mau kalah, padahal tadi dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Karena mereka harus melanjutkan kembali perjalanannya, si Hiroaki mengajak Flora untuk mengikutinya. Saat ini yang jadi masalah cuma si Flora doang. Si Rohana tidak curiga sama si Haruto. Selanjutnya si Haruto mau bantuin mereka lagi, terutama sama kereta kuda yang dibanting tadi. Liselot tidak masalah akan hal itu. Dia menyuruh si Arya buat menemaninya. Sebelumnya ketika si Haruto mau menuju ke Amando, tidak sengaja Aisyah merasakan ada keributan di depan sana. Si Celia melihat ada si Arya, dia mengenalinya karena dulu satu angkatan katanya sama dia. Ketika Minotaurus itu muncul, mau nggak mau si Haruto harus ngebantuin dan menyuruh kedua orang ini untuk pergi duluan, sedangkan Haruto membantu yang lain. Setelahnya para pelayannya si Liselot yang lagi bikin minuman ngiri sama si Chloe yang udah kenal sebelumnya dengan si Haruto. Mereka berdua juga ingin dekat dengan si Haruto. Terlihat dari kedua orang ini emang pengen berkenalan juga dengan si Haruto. Atau tertarik lah. Terus Haruto yang sedang memperbaiki kendaraannya, datanglah orang yang menawarkan minumannya tadi. Si Haruto dengan senang hati menerimanya. Terus dia menggunakan kesempatan itu untuk berkenalan juga dengan si Haruto menggunakan acara anggun segala. Yang bikin si Haruto terkesan kalau pelayannya si Liselot semuanya pada anggun. Selanjutnya, si Haruto mau membantu mereka sampai ke Amando. Namun sebelum berangkat masih ada satu masalah lagi, yakni pedang Minotaurus tadi masih menghalangi jalannya. Di situ si Hiroaki yang bakalan menyingkirkannya dengan kekuatan sihirnya.
dia berhasil memindahkan pedang besar tersebut. Haruto merasa mungkin karena kekuatan sihirnya yang besar jadi bisa kayak gitu. Lagi dan lagi Hiroaki ini jumawa banget. Kagak mau kalah orangnya. Setelahnya si Haruto yang mau mandu yang lainnya, malah dia dimasukin juga ke dalam kereta kuda. Mereka merasa berterima kasih kepada si Haruto. Makanya harus diperlakukan baik pula. Si Lancelot bakalan memberikan sesuatu sebagai bentuk terima kasihnya ketika nanti tiba di Amando. Nah, si Hiroaki kayak cemburu dan tidak suka dengan sikap para cewek ini yang berlebihan. Lancelot udah kagak tahan kayaknya dengan situasi saat ini. Selanjutnya di sisi lain Latipa lagi ngajarin Masato, Aki, dan Miharu bahasa tempat itu. Kata si Latipa, mereka udah pada jago lah bahasanya, tinggal mereka belajar spirit. Di tengah mau dilanjutkan latihan, si Masato malah main bersama bismen yang lain atau pergi mancing. Berkat Masato mempunyai energi sihir, dia bisa mengimbangi kecepatan para bismen yang lain. Jadinya si Miharu dan Aki lah yang belajar spirit. Terlihat Miharu lebih berkembang dibandingkan si Aki yang belum terbentuk sama sekali. Hal tersebut bikin dia bertanya-tanya gitu kan, kenapa bisa dia tidak berkembang. Sampai akhirnya energi itu pun menghilang. Dia berpikir mungkin motivasi untuk belajarnya berbeda. Setelah belajar itu mereka mau beristirahat terlebih dahulu. Orphea ngajakin buat minum teh, tapi si Aki sendiri menolaknya. Dia mau jalan-jalan ke area sekitar. Lalu dia ke tempat yang suka dipakai buat acara penyambutan. Nah, di sana dia melihat ada dua bocil yang lagi main makan makanan gitu. Hal tersebut bikin dia jadi nostalgia ketika kecil dulu dia bersama Haruto dan Miharu suka main bareng, terutama main masak-masakan. Pokoknya mereka bertiga sering banget main bersama sampai di mana emak dan bapaknya bercerai yang membuat si Haruto dan Aki berpisah pada saat itu. Dimulai dari situlah si Aki jadi membenci si Haruto karena sudah meninggalkannya. Lalu habis itu emaknya nikah lagi dan dia jadi memiliki kakak dan juga adik. Tak lama kemudian ada Latipa yang lewat yang habis ngambil buah. Dia melihat si Aki diem-diem baik sampai sore. Di situ anak-anak tadi sudah kagak ada. Lalu Latipa mengajaknya buat pulang. Sesampainya di rumah di sana mereka mengobrol lagi sambil menunggu si Masato yang belum pulang mancing. Di situ si Miharu ingin tahu soal kemunculan si Haruto dan juga Latipa di tempat itu. Di sana Orphea memberitahu kalau dulu mereka sempat menangkap si Haruto karena dia melihat kalau Haruto sudah menghipnotis si Latipa biar tertidur, padahal dia melakukan itu demi untuk si Latipa juga biar tidak mimpi buruk lagi. Disitulah si Haruto bisa akrab sama tempat itu. Ketika dibawa, ada yang aneh dengannya, yakni pernah mengigo dan menyebut nama Michan. Seketika si Aki dan Miharu menyadari sesuatu. Siapa tahu itu emang Haruto yang mereka kenal. Ketika situasinya sedang tegang, datanglah si Masato yang membawa ikan yang sangat besar. Setelahnya, Miharu lagi di kamarnya sedang latihan sihir spiritnya. Tak lama Orphea bersama yang lain datang. Mereka melihat si Miharu sangat giat banget belajar. Terus ada hal yang harus mereka omongin soal si Aki. Sementara Akinya sedang mandi bersama si Latipa. Di sana Aki menanyakan soal Latipa. Dia bisa dekat dengan si Haruto bagaimana awalnya. Dia menjelaskan kalau dulunya dia adalah seorang budak di kota Beltrum. Namun untungnya pada saat itu ada yang menolongnya untuk supaya tidak menjadi budak lagi, yakni Haruto. Aki merasa tidak enak karena menyuruh si Latipa menceritakan tentang dirinya. Tapi sekarang dia sudah lega, bisa tinggal di sana dan berbaur dengan yang lainnya. Dengan banyaknya jasa yang diberikan oleh si Haruto, dia mencoba untuk balas budi sama dia. Terus di sana si Aki juga bercerita soal dirinya pernah ditinggalkan sama abangnya ketika emak dan bapaknya bercerai. Tapi setelah itu emaknya nikah lagi dan dia jadi memiliki kakak, Takahisa dan adik Masato. Si Latipa melihat kalau dia sedang gelisah karena memikirkan banyak hal. Hal tersebut sangat wajar karena si Aki hidup di tempat yang berbeda. Dia tidak keberatan jikalau si Aki mau bercerita kepadanya. Lagian mereka berdua juga adalah teman. Seketika di situ si Aki ini terharu dan berterima kasih kepada si Latipa.
Sejak hari itu, si Aki bersemangat menjalani hidup. Pagi-pagi dia udah latihan sihir spirit sendirian. Padahal belum ada hasil apa-apa sampai berhari-hari dia melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya ketika dia pulang latihan, dia dikejutkan dengan si Orpia yang menggunakan seragamnya si Miharu. Nampak dia cocok banget pakai baju gituan. Ada sesuatu hal ketika dia menggunakan seragam tersebut, yakni makanan spesial buat si Aki. Demi untuk melepas kangen, si Miharu membuat pai apel. Kelihatan Aki senang banget gitu kan, lalu mereka pun makan bareng-bareng di sana. Si Latifa yang melihat si Orpia menggunakan seragam, dia ingin juga. Alhasil dia menggunakan seragamnya si Aki. Dan seragam itu pas dengannya. Di sisi lain, di Kekaisaran Proxia ibu kota Nidgrad, terdapat raja bernama Nidol. Dan juga orang yang dicari-cari oleh si Haruto, yakni Lucius, akhirnya menunjukkan batang hidungnya. Nampak Nidol pengen melakukan peperangan, tapi belum waktunya. Nah, tak lama juga datang si Reis. Ternyata dia bekerja sama dengan si Nidol. Kali ini dia meminta bantuan kepada si Lucius. Karena pakai Minotaurus saja tidak bisa, soalnya musuhnya adalah Haruto. Mungkin saja kalau ada Lucius, hasilnya bakalan berbeda. Setelah kejadian di hutan itu, si Haruto diantarin sama si Liselot dan juga Arya ke penginapan. Untuk si Haruto selanjutnya, Haruto mendatangi Celia dan Aisyah di tempat makan. Nampak di sana Celia khawatir banget dengan keadaan si Haruto. Untungnya dia tidak kenapa-napa. Lalu Haruto menjelaskan kejadian tadi dan juga situasi selanjutnya seperti apa. Haruto bakalan mengikuti alur dulu, terutama besok dia diundang ke tempatnya si Liselot. Dia akan datang. Dia juga memberitahu kalau di Amande juga terdapat bangsawan dari Beltrum seperti Putri Flora, pahlawannya beserta yang lainnya. Lantas Celia agak khawatir, takutnya si Haruto dikenali sama orang-orang Beltrum. Sebenarnya tidak ada masalah, cuma satu saja, yakni Flora yang agak jeli. Tapi Haruto meyakinkan kalau itu bakalan aman. Karena besok dia mau ke rumahnya si Liselot, dia mau belajar caranya bertata krama yang baik kepada si Celia. Malam harinya si Liselot bertemu dengan si Duke, di mana mereka berdua mengobrol juga soal kejadian tadi. Duke terkesan dengan kemampuan pelayannya si Liselot, terutama si Arya. Liselot juga merasa kalau pahlawan yang dimiliki oleh si Duke sangat keren. Buktinya dia bisa mengangkat pedang Minotaurus sebesar itu. Padahal, menurut si Duke, si Hiroaki ini belum belajar berpedang. Jadi kemungkinan itu emang murni kekuatan yang diturunkan oleh dewa kepadanya. Duke juga belum berani membiarkan si Hiroaki ribut sendirian. Dia merasa emang Duke benar-benar menjaga pahlawannya tersebut. Terus mereka juga ngomongin soal si Haruto yang keren banget. Orang biasa yang memiliki kemampuan berpedang yang luar biasa. Mereka tidak percaya kalau si Haruto bukan dari keluarga bangsawan. Bahkan kalaupun begitu, mereka ingin mengangkut si Haruto untuk jadi bagian di wilayahnya. Si Liselot akan senang kalau si Haruto disarankan begitu. Terus Liselot punya rencana untuk melakukan penyelidikan di hutan barat Amande. Takutnya ada monster lagi ya kan. Si Duke mau membantunya dengan menambahkan kesatria dari Beltrum untuk ikut serta. Si Liselot dengan senang hati menerima tawarannya tersebut. Lalu juga besok dia ada acara makan siang. Dia mengundang si Duke untuk datang ke sana. Di sisi lain terdapat anak bangsawan macam Alfonso dan juga Stewart yang lagi bawa cewek. Mereka mau ke hotel katanya buat makan malam. Cuma mereka masih kesal dengan kejadian siang tadi. Yang dimana kedua orang ini kagak ngapa-ngapain, semuanya dihabisin sama si Haruto musuhnya. Tapi mereka kagak mau memikirkan itu lagi, yang penting mereka mau minum-minum dulu. Namun pas nyampe di hotelnya, kamar yang mau dia pesan sudah ada yang nempatin. Ditawarin kamar yang lain kagak mau, yang hasilnya si Alphonse marah gitu kan, sementara si Haruto sedang tenang makan malam bersama Celia dan juga Aisyah. Awalnya si Haruto menyuruh kedua orang ini buat pulang saja, takutnya membahayakan gitu kan. Namun Celia kagak mau, dia tetap mau dengan si Haruto. Dia juga kagak bisa membatalkan misinya ini demi untuk supaya dekat dengan si Liselot.
dan nanti dia bisa tahu banyak soal Galaraj. Tak lama kemudian, ada keributan pas sama si Haruto cek ternyata itu si Alphonse. Dia mau melabrak si Haruto di sana. Haruto sih kagak masalah disuruh buat keluar juga. Lagian dia udah selesai makannya. Namun ketika Haruto mau mengalah dan mau keluar, si Alphonse menghalanginya. Entah apa yang dia pikirkan mengajak mereka makan lagi. Padahal udah ya kan barusan. Ketika ditolak dia merasa kalau Haruto yang rakyat biasa tidak sopan. Menolak tawaran orang bangsawan. Yang hasilnya di sana si Alphonse ngajak ribut pakai nuduh-nuduh segala sama si Haruto. Yang hasilnya di sana Alphonse menyerang si Haruto. Tahu sendirilah kalau udah kayak begini Alphonse sudah kalah telak, dibantuin pun kagak ada gunanya. Ketika udah kalah, Haruto meminta manggil orang buat ngebantuin kedua beban ini. Berita tersebut langsung masuk ke si Liselot dan juga Duke di sana. Otomatis kedua orang ini malu ya kan udah bikin tamunya kagak nyaman. Ditambah mereka bakalan diawasi karena telah melakukan hal seperti tadi. Liselot akan meminta maaf besok kepada si Haruto. Dan Duke juga akan melakukan hal yang sama. Setelahnya Duke memanggil kedua orang tadi untuk datang ke hadapannya. Tentu di sana Duke langsung marah gitu kan udah menciptakan keributan. Padahal mereka udah dikasih kesempatan untuk bisa menjadi kesatria. Sekarang kalau ketahuan mereka begitu lagi, bisa-bisa gelar bangsawannya bakalan dicopot. Tentu mereka berdua tidak mau gitu kan walaupun mereka nyalahin si Haruto tapi buktinya merekalah yang mulai duluan, mau bangsawan sekalipun skill mereka kalah sama si Haruto. Duke memberikan kesempatan sekali lagi buat mereka berdua, yakni ikut penyelidikan di hutan barat. Kalau mereka berhasil, Duke akan tutup mulut soal kejadian ini dan jangan lupa buat meminta maaf kepada si Haruto. Mereka berdua kagak keberatan. Keesokan harinya terlihat Haruto bersiap untuk mau pergi. Dijemput pula oleh si Liselot. Pertama, dia berkenalan dengan Celia dan juga Aisyah. Di sana juga, dia meminta maaf atas kejadian semalam. Awalnya kedua cewek ini diajakin ke rumahnya, namun Haruto tidak mengizinkannya. Karena mereka berdua masih kecapean. Alhasil Haruto doang yang ke sana. Ketika sampai di sana, mereka ngobrol dululah bertiga. Entah ini soal apaan, kemungkinan lagi negosiasi gitulah. Nampak si Haruto menyetujui sama kesepakatan itu. Terus juga dia meminta izin kepada si Haruto untuk menyelesaikan yang semalam. Haruto tidak masalah, lalu kedua orang ini pun masuk dan meminta maaf kepada si Haruto. Selesai meeting, mereka pun makan bersama. Flora senang Haruto ikut makan bareng di sana. Dikala sedang lagi makan steak, si Hiroaki membayangkan kalau makan begini enaknya ada nasi. Sebenarnya si Liselot ada nasi, cuma kagak tahu sama atau enggak dengan yang ada di bumi. Pas sama pelayannya dibawain, nampak itu namanya risotto katanya. Haruto kagum dengan Liselot yang mempunyai wawasan yang luas soal bumi. Yang lain juga merasa menikmati risotto tersebut. Ketika sedang makan di sana mereka ngobrol terutama tentang si Haruto. Dia memberitahu soal perjalanannya. Yang mana dia mulai berkelana itu di umur 11 tahun sendirian tanpa orang tua. Dia memiliki tujuan namun tidak dikasih tahu tujuannya. Di sana si Duke menawarkan untuk tinggal di Beltrum supaya ilmu pedang dia kepake buat melindungi Beltrum. Liselot setuju akan hal itu. Dia akan menjadi saksi kalau beneran si Haruto ke sana. Haruto sendiri belum bisa menentukan. Hiroaki kembali seperti haus akan pengakuan kalau dia itu lebih kuat daripada si Haruto. Terus Haruto nanya soal pahlawan baru yang ada di Galaraj. Kata si Liselot emang sudah ada. Dia memberitahu kalau namanya adalah Satsuki. Seketika si Haruto senang ada petunjuk soal yang dimaksud oleh si Miharu. Kemungkinan pengenalannya bakalan dilaksanakan malam ini berbarengan dengan si Hiroaki yang bakalan diperkenalkan juga. Dan ada satu pahlawan lagi yang bakalan dikenalin. Ini menjadi berita yang bagus untuk si Haruto. Dia bisa menggali lebih banyak informasi.
Sementara di sisi lain si Alphonse sudah berada di tempat. Nampak dia masih kesal sama si Haruto. Dia merasa kalau dia tidak kalah sama si Haruto. Tak lama kemudian ada yang datang, yakni Lucius. Mereka bersiap untuk menghadapinya. Di sisi yang lain terlihat si Miharu yang lagi belajar spirit keingat dengan si Haruto. Tiba-tiba saja dia kangen sama si Haruto. Dan juga dia memikirkan soal si Haruto yang pernah menyebut nama Michan. Otomatis itu sebutan Haruto kepadanya dulu. Tapi dia kagak mau memikirkan itu terus. Dia kembali fokus belajar spiritnya. Tak lama si Alma berserta yang lainnya datang melihat si Miharu yang lagi latihan. Nampak Miharu sudah banyak berkembang. Berkat ketekunannya itu, sekarang dia sudah bisa menciptakan air kayak gitu. Mereka menanyakan soal kenapa Miharu bersikeras untuk belajar gitu kan. Dia sadar dia banyak ditolong sama si Haruto. Nah intinya dia ibaratnya enggak mau jadi beban-beban amat lah gitu. Akan tetapi tetap saja yang bikin semangat itu adalah si Haruto sendiri. Mereka menyarankan si Miharu untuk banyak belajar kepada si Aisyah. Soalnya mereka berdua seperti memiliki koneksi. Di sisi yang lain terlihat Aisyah lagi mandangin langit. Tak lama tiba-tiba saja si Celia nawarin untuk minum teh dulu. Nampak pas dia rasain rasanya enak macam yang sering si Haruto buat. Celia memberitahu kalau Haruto belajar juga darinya, makanya sama rasanya. Terus juga di sana si Aisyah merasakan sesuatu gitu. Sementara itu yang lagi ada di hutan yang sedang dihadapkan oleh si Lucius. Ternyata si Reis juga ada di sana. Tujuannya adalah menangkap para kesatria ini untuk dijadikan pasukannya. Totalnya ada 20 orang. Si Alphonse sudah sosokan pengen melawan si Lucius. Biar mendapatkan apresiasi dari si Duke. Namun tidak diperbolehkan sama kaptennya. Si Reis memberitahu buat tidak boleh sampai meninggoy katanya. Lalu pertarungannya pun dimulai. Lucius dengan kecepatannya berhasil membuat para kesatria itu pada kaget. Dia juga mempunyai pedang sihir, jadi plus-plus kemampuannya. Alphonse yang coba menyerang kagak ngaruh sama sekali. Niat mau melawan malah dia yang melawak anjir. Si Lucius akan mengurus si Alphonse terakhir. Dia mau menghajar yang lainnya dulu. Dengan serangannya semuanya tumbang. Pakai kekuatan physical ability juga kagak ngaruh sama sekali. Tetap saja pada jongkeng semua. Kini tersisa 4 orang lagi. Salah satunya adalah si Alphonse. Si Reis memindahkan yang pingsannya terlebih dahulu. Lalu setelah yang lainnya kalah, si Alphonse memilih untuk kabur dari sana. Namun sayang sekali si Lucius yang cepat bisa mencegat semuanya sehingga kagak bisa kemana-mana lagi. Kini tinggal menyisakan si Alphonse saja. Sesuai request dia dijadikan lawan terakhir dan emang si Lucius melihatnya ada yang berbeda dengan si Alphonse. Dia udah ketar-ketir panik banget sampai-sampai nawarin duit sama si Lucius. Dikira bakalan mau ya kan, ternyata tidak. Dia malah dibuat pingsan. Sementara itu Haruto mau bersiap untuk pulang. Sebelum pulang si Flora ngajak ngobrol berdua doang dengan si Haruto. Katanya dia mau berterima kasih secara formal kepadanya. Namun, yang ada di pikiran si Haruto, si Flora ini udah curiga kepadanya. Yang penting sekarang si Haruto cuma bisa ngikut arus saja. Dia terima tawarannya tersebut. Lagi dan lagi si Haruto juga diajakin minum teh bareng bersama si Riserot lagi. Setelah Haruto pulang, Flora masih memikirkan si Haruto yang membuat si Hiroaki sedikit kesal. Semenjak kedatangannya ke Amande, si Flora ini nampak tidak seperti biasanya. Dia tahu apa yang ada di pikirannya, yakni Haruto. Flora selalu memandangi mukanya si Haruto. Kata pelayannya wajar saja, dia yang menolongnya. Mungkin Flora kepikiran bagaimana caranya berterima kasih kepada si Haruto. Ditambah Haruto juga kuat dan sampai mau direkrut sama si Duke. Tapi tetap kekuatannya lebih kuat si Hiroaki. Setelah keributan itu, si Alphonse dibawa ke suatu tempat.
Ketika dia sadar, dia kaget di depannya banyak monster menggunakan baju kesatria. Pas dia lihat kalau itu adalah rekannya yang berubah menjadi monster, dia langsung ketakutan. Si Reis memberitahu kalau dia telah memodifikasi rekannya menjadi monster. Sekarang giliran si Alphonse. Si Lucius memiliki alasan kenapa si Alphonse diterakhirkan. Karena menurutnya dia mempunyai potensi yang mampu menyerap energi yang lebih besar dibandingkan yang lain. Si Reis masih ragu-ragu, tapi dia mengikuti perkataan si Lucius untuk memberikannya kekuatan berupa kristal merah yang akan dia berikan kepada tubuhnya si Alphonse. Pas dia masukin, nampak dia langsung bereaksi. Sementara itu Duke sama si Liselot bertanya-tanya kesatria yang mereka kirim buat mencari informasi malah belum pada pulang sampai sekarang. Mereka berdua beranggapan kalau para prajurit itu bisa saja tersesat atau mungkin ada monster lagi di barat. Itu semua masuk akal karena banyak monster berlarian kemarin. Maka dari itu si Liselot akan mengirim kesatrianya lagi buat ngecek. Tapi si Duke menyarankannya untuk besok saja. Lagian mereka juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisa saja nanti pagi mereka pulang. Namun banyak kemungkinan yang membuat kedua orang ini khawatir. Takut ada monster yang lebih kuat lagi. Maka dari itu si Liselot bakalan mengirim si Arya beserta dengan pelayan yang lainnya. Dia tidak memerlukan kesatria milik si Duke. Mending pasukannya disiapkan buat di gerbang barat saja. Takutnya ada sesuatu gitu kan. Mau minta bantuan si Haruto, Liselot tidak leluasa. Dia cuma warga biasa dan bukan warga asli situ juga. Setelah sepakat si Duke bertemu dengan kaptennya, nampak mereka juga aneh dengan kesatria yang belum pada pulang. Dia memikirkan soal si Alphonse yang ikut serta ke dalam pasukan. Sementara itu terlihat si Lucius dan Reis sedang beristirahat. Si Reis juga sudah membuat monster-monster itu menjadi jinak. Besok dia akan memulai maju menyerang Amande. Di sisi yang lain Alphonse akhirnya berubah juga. Cuma dia masih mempunyai akal, jadi masih bisa diajak berbicara. Nampak perasaan dendam yang ada di hatinya tidak bisa dipendam lagi. Ini menjadi keuntungan untuk si Reis. Di sisi yang lain si Flora nampak galau dengan si Haruto. Dia masih berpikir si Haruto itu adalah Ryo yang dia kenal. Kalau itu benar dia, Flora pasti harus berterima kasih karena pernah ditolong sebelumnya ketika masih sekolah. Di sisi yang lain si Haruto dibangunin sama si Aisyah, yang mana dia merasakan kalau ada sesuatu yang mendekat, seperti monster dalam jumlah yang banyak. Si Aisyah sebenarnya udah merasakannya dari kemarin, sekarang makin kuat lagi. Kemungkinan jumlahnya sangat banyak. Di sisi yang lain yang jaga gerbang pun kaget. Mereka kira itu para kesatria pencarian yang kemarin dikirim. Nyatanya pas tahu itu monster, mereka langsung membunyikan lonceng, tanda bahaya. Si Haruto yang masih di kosan auto mendengar lonceng tersebut. Haruto akan bersiap untuk membantu Amande lagi. Setelah mendengar lonceng bahaya, warga-warga dibuat panik ya kan, karena harus segera mengungsi di tempat yang sudah ditentukan. Tak lama kemudian si Celia muncul mendekati si Haruto. Dia ketakutan dengan apa yang sedang terjadi di luar. Haruto sendiri belum tahu situasinya seperti apa. Yang pasti sekarang si Celia akan menetap di penginapan itu. Dia cukup bagus menggunakan sihirnya. Jikalau ada musuh, Celia pasti bisa menghadapinya, jadi Haruto mau keluar. Mereka berdua siap menunggu di penginapan. Karena begitu Haruto bakalan mengganti baju terlebih dahulu sebelum keluar. Setelah itu, Haruto mencoba keluar untuk melihat situasi di luar sana. Nampak warga-warga sudah mengevakuasi ke tempat yang sudah ditentukan. Terlihat di bagian barat musuh sudah pada masuk ke dalam kota. Monsternya tersebut terlalu banyak. Untung para pasukan Amande dengan sigap menanggulangi musuh-musuhnya tersebut. Tak lama kemudian si Aisyah memberitahu kalau gerbang timur pun ada banyak monster juga berdatangan. Terlihat sama Minotaurus langsung mendobrak pintunya tersebut pakai satu serangan doang. Haruto jadi bingung mau apa.
Yang ingin dia lakukan selanjutnya karena di gerbang timur yang jaganya sedikit, kemungkinan Haruto akan membantu di timur. Dia meminta si Aisyah untuk tidak kemana-mana sama Celia. Kalau ada sesuatu, dia bisa melaporkannya kepada si Haruto. Setelah itu Haruto berangkat ke timur. Di sana sudah ada si Chloe dengan para pasukan yang lain yang mencoba untuk menahan para monster goblin dan yang lainnya masuk. Namun monsternya sangat banyak yang bikin Chloe kewalahan. Untung saja tak lama kemudian di sana si Haruto datang membantu dan langsung menghempaskan monsternya keluar. Chloe sangat bersyukur si Haruto datang menolongnya. Dia meminta si Chloe untuk menjaga di bagian belakang saja. Dia akan menjadi garda terdepan. Sementara di sisi yang lain, terlihat si Liselot sedang melakukan strategi. Nampak dia pusing banget, apalagi kata pelayannya ada monster juga di bagian timur yang dengan jumlah yang sangat banyak juga. Pelayannya itu memberitahu kalau udah ada Chloe di gerbang timur sana, cuma pasukannya masih kurang untuk melawan para monster itu. Jadinya dia memerintahkan pelayan bernama Natali ini untuk ke timur juga bersama temannya yang sedang mengarahkan evakuasi warga. Kalau urusan istana dan yang lainnya biarkan Liselot saja yang menanganinya sendiri dan juga kesatria yang berada di situ. Pas si Natali pergi datang si pelayan yang lain yang dimana dia memberitahu kalau di timur sudah aman. Dikarenakan ada orang yang jago berpedang, Liselot sudah tahu kalau itu pasti adalah si Haruto. Dia merasa tenang di sana, lagi-lagi dia berhutang budi sama si Haruto. Tapi yang penting di bagian timur sudah aman. Sementara itu si Lucius dan Reis akhirnya bisa masuk ke dalam kota dengan sangat mudah. Mereka berdua bakalan menunggu sinyal untuk kembali bergerak. Mereka sengaja menyerang kedua gerbang demi untuk memancing biar penjagaan di kota tersebut tidak terlalu ketat. Kini mereka tinggal nunggu momen saja. Pertarungan Haruto masih berlanjut. Para penjaga yang lain merasa terkesan dengan kemampuan pedang si Haruto yang lihai banget. Mereka belum tahu kalau dia itu adalah Haruto yang pernah nolongin si Liselot. Dikala sedang berduel, Haruto merasa aneh dengan Minotaurus yang tidak bergerak sama sekali bersama monster manusia yang lain. Dia tidak tahu apa yang mereka rencanakan gitu kan. Pasti ada maksud. Dia meminta situasi di tengah kota kepada Aisyah. Nampak masih kondusif katanya dan tidak ada kejanggalan. Evakuasinya pun berjalan dengan baik dan sebentar lagi bakalan selesai. Haruto bakalan ke sana sebentar lagi. Lama kemudian Natali dan Cosette sampai di tempat. Mereka melihat udah ada si Haruto yang membantunya. Hal tersebut bikin mereka aman. Namun mereka yakin Haruto tidak bisa terus-terusan seperti itu karena energi sihirnya pasti sudah terkuras. Makanya kini giliran mereka yang akan maju. Kebetulan juga si Haruto mau beranjak dari situ ya kan. Dia bilang dulu kalau dia mau nolongin temennya yang berada di penginapan. Karena dia warga biasa jadi tidak ada alasan untuk menahannya. Sebelum pergi dia akan mengalahkan Minotaurusnya terlebih dahulu. Mereka tidak yakin kalau si Haruto bisa melakukannya karena jauh gitu kan. Haruto dengan kekuatan anginnya dia berhasil membuat Minotaurus itu langsung mati dalam sekali serang. Setelah selesai terlihat Cosette sangat kagum dengan si Haruto seperti itu. Karena sudah kayak gitu, Natali menyuruhnya buat cepat-cepat pergi dari sana. Sementara itu di gerbang barat nampak masih keteteran banget saking banyaknya monster yang masuk ke kota. Si Arya yang jago aja merasakan kalau dia udah keteteran. Dia bisa saja mengeluarkan sihir yang besar namun dia takut musuhnya masih banyak. Dan nanti tidak bisa dia melawannya lagi. Dia juga merasa aneh dengan Minotaurus dan monster manusia yang belum bergerak dari tadi. Sampai tak lama kemudian tiba-tiba saja itu monster berteriak bersama dengan Minotaurus. Hal tersebut bikin si Arya tidak mengerti.
Suaranya kenceng pula ya kan. Berbarengan dengan monster manusia itu yang mulai maju dan masuk ke dalam kota. Arya auto kaget di sana karena mendapatkan serangan dadakan. Tapi dia akan mengurusi Minotaurusnya terlebih dahulu. Ternyata itu sebuah sinyal yang diberikan kepada si Reis. Kalau sudah teriak berarti giliran mereka yang akan beraksi. Dia membawa si Alphonse juga untuk menunjukkan jalan ke tempatnya si Flora. Lucius merasa aneh dengan si Alphonse yang mungkin masih mempunyai akal sehat. Di sisi yang lain si Haruto yang mau ikut ke rombongan untuk evakuasi tiba-tiba saja ada monster di tengah-tengah warga. Hal tersebut langsung membuat si Haruto menolongnya. Tidak satu ataupun dua, bahkan ada 3 monster di sana. Untung dengan cepat Haruto bisa menyelesaikannya. Ibu dan anak itu berterima kasih kepada si Haruto karena sudah menolongnya. Anak itu sangat kagum sama si Haruto yang kuat. Tak lama kemudian datang juga si Chloe. Ternyata itu adalah emaknya si Chloe. Dia berterima kasih kepada si Haruto sudah nolongin Mahmudnya tersebut. Haruto aneh kenapa dia ada di sini. Katanya dia mau menyampaikan informasi tentang gerbang barat kepada si Liselot. Dia lagi buru-buru banget sekarang. Kelihatan banyak warga yang merasa dekat dengan si Chloe. Dia harus cepat-cepat sementara si Haruto ikut rombongan untuk ke tempat evakuasi yang ada di utara. Di tengah jalan ada kesatria yang mendekati si Haruto. Dia memiliki perintah dari si Liselot kalau bertemu dengan si Haruto, suruh mereka masuk ke dalam dan menemui si Liselot. Di sana Haruto dengan senang hati menerimanya. Mereka akan dipandu oleh kesatria ini. Si Hiroaki menanyakan soal monster yang menyerang kota. Apakah itu suka terjadi di dunia ini? Katanya ada, cuma jarang-jarang. Dia memberitahu kalau pernah ada satu kota yang dijarah oleh monster. Kemudian kota tersebut hancur. Di sana tiba-tiba saja si Stewart tertawa. Entah apa yang bikin dia tertawa di sana. Sementara itu si Alphonse sudah berhasil masuk ke tempatnya si Flora. Dia menunjukkan di mana si Flora itu berada. Tepatnya di ujung koridor itu. Sekarang si Lucius memberikan tugas ini kepadanya untuk menangkap si Flora. Dan tidak boleh menghabisi siapapun. Alphonse bersedia. Berbarengan dengan ada satu kesatria yang ngeh kalau ada orang di sana. Lucius langsung menampakkan dirinya. Dia kira Lucius ini adalah petualang. Nyatanya dia membawa monster Alphonse. Yang ada di dalam kaget ada orang yang menubruk pintu. Pas dicek ternyata temannya sudah menjadi korban. Dan ada Alphonse juga di sana. Tentu Hiroaki beserta yang lainnya kaget ada monster yang bisa masuk ke dalam rumah itu. Anime dilanjutkan kembali. Ketika monster pada mulai masuk ke tempat si Putri Flora, yang berada di luar sana sudah banyak warga yang masuk untuk dievakuasi dan belum pada tahu kalau di gedung itu sudah ada monsternya. Di sana para kesatria itu mencoba untuk menahan monster yang sudah diberikan perintah oleh si Alphonse untuk melawan prajurit ini. Emang tidak ada yang bisa yang membuat monster ini mati sama sekali. Di sana pun macam pahlawan bukannya ngeluarin pedang, malah ngelemparin patung kecil seperti itu. Si Alphonse bakalan menghadapi si Hiroaki kali ini. Lalu barulah Hiroaki mengeluarkan pedang kecintaannya tersebut. Tapi sayangnya di sana si Alphonse dengan cepat langsung menyerangnya, sehingga membuatnya jadi pingsan. Sementara itu warga sudah merasa aman di dalam sana, berbarengan dengan si Haruto beserta kedua orang lainnya yang sudah masuk dan bertemu dengan si Liselot. Tapi di situ si Aisyah merasakan keadaan monster di tempat itu, tepatnya di dalam gedung. Di sana Liselot berterima kasih terlebih dahulu kepada si Haruto karena sudah membantu di gerbang timur. Dia juga melihat si Aisyah dan Celia yang sudah kecapean. Jadi dia meminta ketiganya untuk beristirahat dulu. Namun di sana Haruto langsung bertanya apakah tidak ada monster yang masuk ke tempat itu. Liselot yakin bahwa kagak ada monster masuk ke sana, soalnya dari tadi dijagain.
Padahal Aisyah merasakan keadaan monster tepatnya di tempatnya si Flora itu berada. Anehnya kagak kedengeran Jer yang ada di dalam. Kayak tidak terjadi sesuatu. Di sisi yang lain setelah Hiroaki pingsan, kini Alphonse mengincar si Duke. Mimin kira ini orang jago berpedang gitu kan. Ternyata satu kali tonjok langsung tidak berdaya anjir. Anaknya yang mau menolongnya pun tidak bisa, malah kena bapaknya yang dilempar. Situasinya semakin sulit. Monster itu makin menjadi-jadi dan membuat mereka jadi terkepung. Rohana meminta Flora untuk pergi dari tempat itu jika ada kesempatan. Dia akan mencoba membantu yang lainnya. Nah, pas coba buat merangkak keluar, ada orang di luar sana menyuruh si Flora untuk keluar. Rohana kagak tahu di luar itu siapa, tapi dia main keluarin si Flora begitu saja. Sehingga karena tidak tahu ternyata itu bukan orang baik melainkan Lucius. Dia langsung membawa si Flora dari sana. Di tengah itu si Flora menanyakan tujuannya membawanya. Nampak mereka memiliki tujuan dengan membawa si Flora. Dia ingin melihat reaksi yang memberikan si Flora kepadanya. Tak lama kemudian Reis pun datang. Dia menyuruh si Lucius untuk cepat-cepat pergi dari situ. Karena si Haruto sudah ada di tempat. Si Lucius langsung cepat-cepat pergi dari sana. Dia merasa Lucius ini bersemangat kalau udah mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara itu si Rohana coba buat membantu dengan menggunakan sihirnya. Kaptennya juga sudah kewalahan mengurus monster yang tidak kalah-kalah tersebut. Rohana juga sama serangannya kagak mempan semuanya sampai tak lama kemudian si Hiroaki akhirnya bangkit kembali. Dia kesal banget dikalahkan seperti itu sama si Alphonse. Dia langsung marah di situ dan menunjukkan kekuatannya. Alphonse kaget melihat kemampuan si Hiroaki. Si Alphonse juga menahan serangan si Hiroaki. Monster yang lain mendekati si Rohana sehingga si Hiroaki harus lompat ke belakang kayak gitu untuk mengalahkan para monster tersebut. Hiroaki makin menjadi-jadi. Dia tidak akan memberikan maaf kepada si Alphonse atas perbuatannya. Lalu dia mengeluarkan kekuatan pedangnya yakni air yang langsung mengarah kepada si Alphonse. Hal tersebut bikin yang di bawah kaget. Mereka mengira di tempat itu sudah aman. Namun tiba-tiba ada air keluar dari gedung sana, tepat di tempatnya si Flora. Ternyata si Alphonse masih bisa melarikan diri. Ketika mau dikejar, ada si Reis datang dan membuat si Hiroaki pingsan kembali. Kalau ada Hiroaki, semuanya bakalan merepotkan. Di sana dia menyuruh si Alphonse untuk keluar. Karena ada hal yang menarik untuknya katanya. Dia juga merasa kalau Alphonse ini tidak berguna dan percobaan yang gagal. Lalu dia pun mengeluarkan kembali monsternya yang sangat banyak. Kali ini monsternya tersebut mengarah ke arah warga yang ada di bawah sana. Seketika mereka kaget itu kan tempat yang dikatakan aman buat evakuasi malah ada monsternya sebanyak itu. Lancelot menyuruh pasukannya buat menahannya tapi pasti bakalan sulit. Harus dibantu juga ujungnya sama si Haruto. Dikala dia sedang membantu di sana Haruto mendengar suara yang tidak asing. Yakni suaranya si Flora. Benar saja dia sedang diculik sama si Lucius. Ini orang malah diam dulu pula kalau dia berhasil mendapatkan si Flora. Flora coba memberitahu kalau si Hiroaki dan yang lainnya sedang terpojok di atas sana. Haruto yang mendengar suara Lucius seperti tidak asing baginya. Dia auto mengingat masa lalunya. Dan yap betul. Akhirnya dia bisa menemukan Lucius, orang yang menghabisi ibunya. Emosi meluap-luap dalam dirinya. Ketika mau dia kejar, monster di sana semakin banyak lagi yang berdatangan sehingga Haruto bingung mesti kayak gimana. Lancelot disuruh buat lari ke tempat yang aman. Soalnya ini makin banyak musuhnya. Untung saja si Lancelot yang hampir ketangkep keburu ada si Aisyah membantu. Kali ini dia udah kagak bisa nahan-nahan kekuatannya lagi. Terus Aisyah meminta si Haruto untuk pergi dari sana saja dan mengejar si Flora. Celia juga merasa kalau si Haruto sedang tidak baik-baik saja. Sekarang saatnya mereka yang akan membantu si Haruto. Kelihatan si Celia sudah mulai berkontribusi di sana dengan mengurung monster-monster itu.
Maka dari itu Haruto pun berterima kasih dan akan segera pergi dari tempat tersebut dan berjanji akan membawa si Flora kembali. Lalu dia dengan kekuatannya bisa langsung pergi dengan sangat cepat. Sampai Lancelot melongo melihat kekuatan si Haruto. Sementara si Aisyah menyuruh si Celia untuk membuat barier biar warga-warga aman. Sama si Celia dibuatin barier untuk semua orang. Lancelot yang melihat kekuatan itu merasa penyihir istana saja kagak bakalan bisa punya kekuatan seperti ini. Dia mempertanyakan siapa si Celia ini. Sementara si Aisyah berada di luar untuk melawan monster tersebut dengan tangan kosong. Lancelot khawatir, tapi sama si Celia dikasih tahu kalau Aisyah kemampuannya sama seperti si Haruto. Dan terbukti dengan kekuatan dasar saja dia bisa mengalahkan beberapa. Lalu dia minjem tombaknya si Chloe, makin badas lagi akan si Aisyah ini. Walaupun cuma menggunakan kekuatan physical ability doang. Disitulah si Lancelot percaya kalau emang si Aisyah sama kuatnya macam si Haruto. Tapi sekarang situasinya Aisyah dikepung. Berbarengan dengan si Alphonse yang sudah keluar dan melihat si Aisyah yang dimana itu cewek yang bersama si Haruto kemarin. Dia langsung saja meminta yang lain untuk tidak menghabisinya. Karena dialah yang akan melawannya. Dia menyuruh anak buahnya tersebut untuk mengurus si Lancelot dan yang lainnya. Di sana terjadi duel antara Aisyah dan juga Alphonse. Aisyah yang tanpa sihir terkuatnya berhasil mengimbangi. Dikala Aisyah disibukkan dengan si Alphonse, barier milik si Celia ternyata bisa ketembus seperti itu. Untungnya masih ada tembok yang bisa dibuat sama si Celia. Tapi ada satu monster yang berhasil keluar. Untung saja ada Aisyah yang membantu. Terus Alphonse merasa si Aisyah yang kagak pakai senjata bro pikir bakalan menang. Ternyata tidak. Dia yang malah kena geprek si Aisyah kayak gitu dan kalah anjir. Awalnya dia masih bisa bangun, tapi ujungnya akhirnya dia tidak bisa memenuhi balas dendamnya, sementara di sisi yang lain Haruto terus mengejar. Dia yakin kalau orang itu adalah Lucius, orang yang dia cari-cari selama ini. Dengan bantuan kekuatannya si Haruto masih bisa mendeteksi kemana si Lucius pergi. Lucius yang sudah ada di area perhutanan, di sana si Haruto sudah bisa melihat keberadaannya. Dan langsung saja dia menyerang si Lucius dari atas. Inilah pertemuan pertama si Haruto setelah sekian lama. Lucius belum tahu kalau ini adalah Haruto. Kelihatan Haruto menunjukkan mimik muka yang penuh dengan kemarahan. Singkat cerita, si Miharu bermimpi tentang si Haruto yang dimana di sana dia melihat si Haruto kecil yang melihat orang tuanya di depan matanya sama si Lucius. Terus Haruto menyerangnya yang bikin dia langsung ketakutan. Setelahnya kembali ke pertemuan, mereka berdua diteruskan dengan ngobrol-ngobrol. Lucius tidak menyangka ada orang yang bisa mengejar dirinya, namun Lucius masih belum tahu identitas asli si Haruto. Yang dia tahu cuma orang ini mempunyai kekuatan roh berbentuk manusia. Mencoba untuk menanyakan siapa si Haruto, tapi Harutonya sendiri terus menyebutkan kalau dia akan menghabisinya di situ juga. Dia terus membalas pertanyaannya dengan jawaban yang sama. Sehingga Lucius pun menyerangnya. Tapi sayang, serangannya itu tidak mempan sama sekali terhadap si Haruto. Lalu Lucius pun mengeluarkan pedang sihirnya dan langsung menyerang si Haruto. Haruto cuma bisa menghindar karena dia juga serba salah, takut terkena si Flora. Sampai akhirnya dia menghilang dan menyerang dari arah yang lain. Lagi-lagi dia menggunakan si Flora menjadi tamengnya. Lucius bisa menebak kalau si Haruto masih mengincar si Flora. Dia serang dari atas namun kagak ngaruh sama sekali. Sementara di sisi lain si Aisyah beserta yang lainnya masih berupaya mengalahkan para monster. Untungnya mereka mempunyai Aisyah yang kuat banget walaupun dikepung dia tetap santai. Kembali kepada si Haruto yang masih terus mengobrol. Makin kesini si Lucius makin penasaran dengan si Haruto yang ingin menghabisinya. Karena mempunyai dendam kepadanya.
Emang orang yang pengen balas dendam kepada dia sangat banyak. Jadi makanya dia bingung Naruto yang mana. Ditambah Naruto tidak mau sedikit pun memberitahu identitasnya kepada si Lucius. Sampai di mana Lucius mulai paham sedikit demi sedikit. Kalau kemungkinan si Naruto ini dulu pertama bertemu, pasti masih kecil. Soalnya dia belum pernah bertarung dengan orang seperti si Naruto yang kuat. Naruto terdiam mendengar itu, cuma dia kagak mau ngomong lagi. Alhasil Lucius melakukan cara yang terakhir. Saking dia penasarannya karena dia benar-benar tertarik dengan si Naruto, dia melepaskan si Flora untuk sementara waktu. Namun sebagai gantinya, Naruto harus memberitahu identitasnya. Naruto tidak keberatan jika seperti itu. Alhasil si Flora dilepaskan untuk sementara waktu. Tapi Lucius bisa menangkapnya lagi jika jaraknya dekat. Lalu Naruto mulai menceritakan sedikit tentang dia dan apa yang membuat dia pengen menghabisinya. Tepatnya sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu, dia hidup bersama emaknya di kota Beltrum. Dengan clue seperti itu saja bisa membuat si Lucius ingat bahwa Naruto adalah bocah anaknya si Ayame. Si Flora pun mulai menyadari kalau itu emang beneran si Ryo yang dia kenal. Lucius tertawa, dia senang si Naruto masih hidup. Dia katanya menantikan si Naruto yang bisa tumbuh seperti ini. Padahal di balik itu semua, dia menjalani kehidupan yang sangat sulit. Dimulai dibuang, tidak punya apa-apa terus difitnah, dan lain sebagainya. Tapi berkat dia bekerja keras, dia bisa keluar dari zona nyaman dan mencari jawaban atas kematian bapak dan emaknya. Untungnya dia memiliki petunjuk bahkan bertemu dengan emaknya si Ayame. Selama ini, dia hidup cuma untuk mengalahkan si Lucius. Lucius tahu banyak soal emaknya, bahkan dia tahu kalau Ayame itu keturunan raja di sebuah daerah. Makanya mungkin emaknya tersebut dijadikan target olehnya. Obrolan ini sangat panjang banget sampai akhirnya Lucius pun udah kagak tahan ingin melawan si Naruto. Dia meminta kata-kata terakhirnya. Baru juga mau mulai, Naruto udah bisa memutuskan tangannya satu. Hal tersebut bikin si Lucius kaget gitu kan. Dia mulai ketar-ketir tingkat 1. Dia seperti tidak bisa apa-apa anjir diserang habis-habisan sama si Naruto. Bahkan dia tidak menyangka kalau Naruto sekuat itu sampai-sampai dia kena tendang sama si Naruto. Pokoknya Naruto udah kagak segan-segan lagi lah sama dia. Walaupun kondisinya sedang tidak baik-baik saja, tetap saja Naruto serang tanpa henti menggunakan kekuatan rohnya. Sehingga tak lama kemudian si Lucius sudah tidak berdaya lagi menerima serangan si Naruto yang terus bertubi-tubi. Kini gilirannya yang akan mengakhiri semua ini. Bahkan dia yang berencana menyambungkan kembali tangannya malah keburu dihanguskan sama si Naruto. Pas maju dia masih bisa menghindar, tapi mata dia kena sebelah. Yang makin terluka parah si Lucius. Lalu Naruto bakalan langsung mengakhirinya saja dengan pedangnya yang dibaluti dengan api. Ia masih bisa bergerak dan menggerakkan pisau yang tertancap di pohon ke arah si Flora. Untung saja Naruto masih bisa menyelamatkannya. Bro pikir dengan itu dia bakalan aman, ternyata tidak. Naruto langsung menyerangnya kembali. Setelah penyerangan itu muncul satu orang lagi, yakni Reis yang menyelamatkan si Lucius. Naruto meminta Reis untuk melepaskannya karena dia masih ada urusan dengannya. Tapi Reis juga lagi ada urusan dengan si Lucius. Maka dari itu dia akan membawanya. Naruto tidak mau gitu kan dan bilang saja kalau si Lucius takut menghadapinya. Padahal Naruto ingin melakukan lebih kepadanya. Lucius yang mendengar itu kesal meminta untuk diturunin. Cuma Reis kagak ngasih. Karena dia bakalan kalah telak. Reis mengatakan kalau dia akan mundur dulu. Kemungkinan si Reis menantang si Naruto untuk bertanding melawannya suatu hari nanti. Lalu dia pun pergi. Tapi di atas sana terdapat Wyvern yang menyerang si Naruto kayak gitu. Hal tersebut bikin yang berada di kediaman si Lancelot khawatir akan si Naruto. Singkat cerita, Naruto bisa menahan serangan api yang sangat besar itu. Sehingga si Aishia tidak perlu khawatir lagi dengan si Naruto karena dia pasti baik-baik saja.
Dia meminta si Celia untuk menghilangkan sihir pelindung yang telah dia buat. Soalnya semuanya sudah aman terkendali dan si Haruto juga baik-baik saja. Sementara si Haruto yang bisa menahan serangannya nampak biasa-biasa aja. Tapi akhirnya si Flora merasa yakin kalau dia adalah Rio yang pernah kenal di akademi. Di situ dia pengen berterima kasih sekaligus meminta maaf ketika pas di akademi itu. Karena tahu sendiri kalau Haruto dibuat tidak nyaman pas di akademi. Yang pada akhirnya dia menghilang dari Beltrum. Dia sangat ingin berterima kasih sejak lama, tapi Haruto sendiri seperti tidak mau mengingat itu lagi. Sekarang dia kalau Flora ingin berterima kasih dan meminta maaf, Haruto memintanya cukup untuk melupakan nama Rio. Di situ dia bersedia lalu mereka berdua pun mau langsung balik. Di sisi lain Amando udah aman, mereka langsung melakukan evakuasi warga yang terluka, bersih-bersih dan yang lainnya. Karena situasinya seperti ini, Celia bersedia untuk membantu si Liselot. Di sana juga Liselot langsung melihat si Duke bersama pahlawan yang sedang terluka. Nampak udah berantakan banget di dalam sana. Untungnya ada si Rohana yang lagi nyembuhin si Duke. Karena di sana Liselot mau meminta penjelasan soal kejadian tadi. Jadinya si Celia yang menyembuhkan si Duke. Di sana dia bercerita kalau ada monster yang masuk ke dalam situ dan menyerang yang lain termasuk si Duke. Untungnya di sana ada pahlawan yang bantuin walaupun sekarang posisinya lagi pingsan. Rohana mencari keberadaan si Flora ada di mana. Sama si Liselot dikasih tahu bahwasannya si Flora ini diculik oleh seseorang. Sekarang musuh itu sedang dikejar oleh si Haruto. Si Rohana merasa bersalah karena sebelumnya dialah yang memberikan Flora kepada si Lucius. Tapi tenang saja karena si Haruto lagi nolongin. Tak lama kemudian datang si Haruto bersama si Flora. Sesuai janjinya kalau Haruto akan membawa si Flora kembali ke sana. Ketika mau diturunin sama si Haruto, tiba-tiba ini anak agak mau turun dan pura-pura kalau kakinya masih lemas. Jadinya sama si Haruto dibawa ke dalam dan sedikit bercerita soal kejadian kali ini. Sebenarnya si Haruto sudah tahu siapa orang yang menculik si Flora. Liselot kepo ya kan siapa orangnya. Kata Haruto, dia memiliki keterikatan dengan dia di masa lalu. Dia kasih tahu saja namanya adalah Lucius. Liselot meminta maaf karena sudah menanyakan hal itu kepada si Haruto. Di sisi lain terlihat si Lucius terluka parah banget yang ujungnya disembuhkan juga sama si Reis menggunakan batu sihirnya tersebut. Dia memperingatinya untuk tidak melawan si Haruto secara langsung. Karena tahu sendiri kalau si Lucius tidak kuat-kuat amat. Setelahnya mereka masuk ke dalam sana untuk menyimpan si Flora beban. Rohana menangis, terus karena mereka memiliki informasi yang masih belum lengkap, jadinya si Haruto yang tadinya pengen langsung pulang dari Amando ditahan dulu, dan disuruh buat beristirahat sekalian nanti dia pengen ngobrol langsung dengan si Haruto terkait kejadian tadi, sekaligus jadi informasi yang bagus untuk daerah mereka masing-masing, sekaligus Duke mau berterima kasih juga nanti kepada si Haruto. Setelahnya Haruto bersama Aisyah dan Celia beristirahat di sebuah hotel. Seperti biasa mereka minum teh buatannya si Celia, yang rasanya mirip macam si Haruto buat, karena emang Haruto adalah muridnya. Terus di sana Haruto seperti kurang semangat dan kepikiran karena si Flora sudah tahu identitasnya. Tapi Haruto udah bilang dan menyuruhnya untuk melupakan nama Rio. Dia pun setuju akan hal itu. Si Celia memberitahu kalau udah bilang kayak gitu semuanya bakalan baik-baik saja. Dia kenal betul si Flora ini. Pantesan aja dia dari tadi melihat si Celia seperti itu. Mungkin udah curiga juga sama si Celia. Selanjutnya mereka harus pergi dari Amando secepatnya. Karena identitas si Celia kalau terbongkar bakalan bahaya. Habis pertemuan mereka akan langsung pulang ke Desa Roh. Setelah itu Haruto mengobrol dengan banyak orang. Terutama pasal yang menculik si Flora. Namanya adalah Lucius. Duke kenal dengan Lucius karena dia pernah tinggal di kota Beltrum. Sebagai bangsawan bawah bahkan dia hampir saja menjadi pemegang pedang raja yang saat ini sedang dipegang oleh si Duke Arbor. Ada beberapa hal yang bikin si Lucius gagal mendapatkannya. Kemudian dia menculik si Flora itu demi untuk membalaskan kejadian hari itu. Terus orang yang satunya lagi dia mendengar namanya adalah Reis. Cuma dia tidak melihat wajahnya karena tertutup sama jubah yang dipakainya. Katanya si Reis ini Duke juga tahu.
Kalau tidak salah, dia tinggal di kerajaan Proxia. Tapi entah orangnya sama atau enggak, yang pasti mereka harus mencari informasi lebih lagi. Shidoke akan melanjutkan ke Redonia setelah ini. Dan Haruto juga mau pulang. Mereka pengen membalas Haruto dan kawan-kawan dengan sebuah pesta, tapi Haruto paham betul. Melihat kota ini lagi dalam pembangunan, dia kagak mau Liselot memaksakan diri. Di situ Duke menawarkan satu permintaan apa aja. Nah, Haruto bilang saja kalau dia ingin menghadiri acara pengenalan pahlawan baru di Galaraj bulan depan. Liselot sih tidak masalah, tapi Haruto akan membawa rombongannya juga. Setelah beberapa hari terlihat desa roh macam biasa, mereka lagi mau sarapan. Terlihat Masato baru bangun tidur dan pengen langsung makan omurice. Karena yang membuat omurice adalah Shimiharu. Tak lama kemudian, pas mereka mau makan, Latifa merasakan kedatangan si Haruto. Dia cepat-cepat keluar untuk menyambutnya, disusul dengan yang lain. Miharu yang mendengar itu langsung lemas. Ternyata emang benar Haruto sudah kembali lagi ke tempat itu. Semuanya nampak baik-baik saja. Masato pamer kalau mereka udah jago bahasa di dunia itu. Dan berkat yang lainnya juga. Mereka jadi terbiasa hidup di dunia itu. Lalu ada kabar baik untuk ketiga orang ini bahwa si Satsuki sudah diketahui bahwa dia menjadi pahlawan di Galaraj. Namun, untuk Takahashi belum diketahui. Kemungkinan dengan tahunya Satsuki, bisa saja Takahashi bakalan mudah ditemukan. Haruto mengajak ketiga orang ini untuk bertemu dengan si Satsuki pas pengenalan nanti. Setelahnya mereka langsung saja mau beristirahat dan sekalian perayaan atas keberhasilannya si Haruto. Namun di sana Shimiharu merasakan sesuatu kembali. Dia ingat dengan mimpi yang waktu itu. Untungnya si Haruto baik-baik saja. Dia yang mau masak pun jadi tidak fokus gara-gara mikirin si Haruto. Haruto ingin omurice juga. Karena udah lama juga kagak dimasakin omurice sama Shimiharu. Alhasil di situ pun dia masak banyak banget lalu makan bersama. Mungkin sampai di sini untuk season keduanya. Di Amando kelihatan lagi dalam perbaikan. Terus Pelora bersama rombongan mulai meninggalkan Amando juga. Di-spill sedikit soal si Satsuki yang jauh berbeda dengan yang di bumi. Lalu diperlihatkan mungkin untuk season selanjutnya yakni pas pengenalan pahlawan baru. Si Takahashi juga menjadi pahlawan di sana dan yang lebih mengejutkannya lagi. Di sana di-spill nama si Haruto yang sama dengan Haruto yang ada di bumi yakni Amakawa Haruto. Dia kini menjadi kesatrianya si Satsuki. Hal tersebut tentu bikin Shimiharu kaget, apalagi dia seperti udah jadi pendampingnya si Takahashi. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Gimana teman-teman untuk anime ini? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane. Bye-bye.